10 tahun lalu, gate terbuka, membiarkan para monster mulai keluar. Lalu para awakenet mulai bermunculan. Para manusia awakenet ini menjadi hunter yang memburu para monster. Perkenalkan dulur, dia adalah Kang Ji-hyung, tokoh utama di serial ini. Brawa. Namaku adalah Kang Ji-hyung. Aku adalah murid buangan dari SMA spesialisasi awakenet. Kekuatanku adalah exoskeleton manifestation. Aku bisa menutupi luka di kulitku dengan tulang. Akan tetapi, itu datang dengan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan setelah beberapa waktu, tulang itu mengelupas dan hanya meninggalkan bekas luka yang parah. Sebuah skill sampah. Orang-orang yang membuliku tertawa terbahak-bahak dan meledek penampilanku yang buruk. Melapor ke guru, polisi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mereka adalah awakenet kelas S yang berada di bawah naungan spesial milik pemerintah. Akan tetapi, alasanku bertahan hidup sampai sekarang adalah ibuku. Ah, kamu sudah pulang? Sini makan. Bagaimana sekolahnya? Sekolah? Tidak ada masalah. Benarkah? Kalau kau bisa lulus dari SMA spesialisasi awakenet, kau bisa menjadi seorang hunter. Bertahanlah. Dengan kekuatanku, setidaknya aku bisa menjadi kelas C. Gajinya memang tidak seberapa, tapi setidaknya bisa lebih baik dari sekarang. Mari kita hidup bahagia bersama, Ibu. Itu yang aku pikirkan. Tepat pada tanggal 15, ulang tahun ibuku. Para bajingan itu merubah ibuku menjadi orang cacat. Mereka bilang itu semua adalah kecelakaan. Secara kebetulan, mereka datang ke toko ibuku. Kita sebut saja si rambut putih itu Kak Jem ya lur. Terlihat ibu yang mengantarkan makanan ke meja Kak Jem. Melihat wajah ibu, Kak Jem terpesona dan berkata, "Wow, kau cantik juga ya." Hehe. Kak Jem memegangi tangan ibu yang bergegas pergi. Lalu Kak Jem mengeluarkan sebuah berlian di tangannya sembari berkata, "Bagaimana pendapatmu tentangku? Aku seorang awakenet. Aku bisa membuat berlian." Ibu menarik tangannya yang ditahan oleh Kak Jem sembari berkata, "Maafkan aku tuan." Tapi saat menarik tangannya, ibu tak sengaja menjatuhkan HP Kak Jem yang ada di meja. Keratak, HP Kak Jem jatuh dan layarnya retak. Ibu memungut HP itu dan berniat untuk menggantinya. Saat ibu sedang terduduk di sana, Kak Jem tiba-tiba menusukkan berlian tajam ke seluruh tubuh ibu. Penyidik yang berada di belakang Kang Ji-hyung menjelaskan bahwa pada saat itu kekuatan Kak Jem tidak terkontrol dan secara tidak sengaja kekuatan tiba-tiba muncul dan melukai ibu. Hati Kang hancur berkeping-keping melihat kondisi ibunya yang begitu mengenaskan. Amarah menyala di dalam dirinya, membakar setiap rasa sakit yang ia pendam. Dengan penuh kemarahan, Kang mulai melukai dirinya sendiri sambil berbisik dalam hati penuh dendam dan luka. "Hah, tidak sengaja. Aku bisa tahu karena aku sudah mengalaminya. Itu bukanlah sebuah kecelakaan ataupun kekuatan yang tiba-tiba muncul." Terlihat sebuah tas yang berisi kue ulang tahun terjatuh, terciprat percikan darah, dan terlihat juga sebuah amplop yang bertuliskan, "Anak, ibu tercinta." Dan sekarang kita beralih ke suatu tempat di pegunungan. Nampak dua teman Kak Jem yang sedang berjaga di luar gate. Karena kita belum mengetahui namanya, kita sebut saja yang di sebelah kiri Kak Jum dan yang di sebelah kanan Kak Jim. Mengingat kondisi ibu Kang Ji-hyung, Kak Jum merasa khawatir dan bertanya ke Kak Jim, "Apa kau yakin ini tidak apa-apa?" "Apanya?" tanya Kak Jim. Kak Jum menjawab, "Tentang kita membuat cewek itu begitu. Sialan, kalau dia mati gimana nih?" Oke lur, di sini Mimin ingin memberitahu kalian bahwa mereka bertiga ini belum tahu kalau wanita yang mereka serang di toko roti itu adalah ibu Kang Ji-hyung. Terlihat Kak Jem yang keluar dari gate menggendong beberapa monster di punggungnya. Kak Jem yang mendengar kekhawatiran Kak Jum berkata, "Terus kenapa? Kita masih muda hingga bisa dilindungi oleh hukum. Lalu kita juga para awakenet.
Melihat Kak Jum yang terus khawatir, Kak Jem menegaskan, "Hoi, apa kau pikir itu pertama kalinya aku membuat seseorang seperti itu?" Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya dan bertanya, "Kenapa kau melakukan itu?" "Aku tanya kenapa? Kenapa kau melakukan itu pada ibuku? Bajingan sialan!" Ternyata seseorang yang datang dengan amarah dan dendam itu adalah Kang Ji-hyung. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kang, Kak Jem tersenyum lebar dan berkata, "Ah, itu ibumu ya? Hes, dia kelihatan muda sekali. Memang kebetulan yang indah." Trot! Kak Jem menancapkan tombak berliannya tepat ke dada Kang Ji-hyung. "Bikin kaget saja, dasar sialan." Ucap Kak Jem. Terlihat Kang Ji-hyung berusaha mencabut tombak yang tertancap di dadanya, menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Kang yang dipenuhi amarah mencabut tombak itu dengan paksa. Setelah tulangnya beregenerasi menutup lukanya, Kang menatap mereka sembari berkata, "Kau sialan, bangsat!" "Berisik," jawab Kak Jem sembari mengeluarkan banyak tombak di atas Kang. Trot 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 trot. Kak Jem menghujani tombak berlian ke Kang Ji-hyung. Sesudah menghujani tombak berlian, Kak Jem bertanya, "Kenapa dari tadi mengeluh terus? Dasar sampah." Kang terdiam sejenak, lalu mulai berdiri mendekati mereka kembali sembari berkata, Sialan, bangsat kau." Bermandian darah di sekujur tubuhnya, Kang Ji-hyuk terus melangkahkan kakinya untuk membalaskan dendam. Melihat Kang yang masih bisa bergerak terkena serangan seperti itu, Kak Jem masih santai saja. Kak Jem berkata ke Kak Jum, "Dia masih berdiri, beri dia pelajaran, Thor." Thor menatap Kang yang terus maju. Mata Thor perlahan mulai bercahaya, dan tiba-tiba sebuah petir datang menyambar Kang Ji-hyuk. Terkena sambaran petir Thor, Kang langsung terduduk dan tergeletak di tempat ia berdiri. Melihat Kang yang sudah tergeletak di sana, mereka bertiga mulai meninggalkannya. Tapi di saat mereka berjalan meninggalkannya, Kang menggenggam kaki Kak Jem yang melewatinya sembari berkata, "Mau kemana kau?" Menatap Kang, Kak Jem berkata, "Bajingan ini." Perawok! Dengan tangan yang diselimuti berlian, Kak Jem memukuli Kang tanpa henti sembari berkata, "Sialan, kenapa kau malah teriak padaku di saat kau tidak bisa melindungi ibumu?" Perawok! Nampak Kang menangkap tangan berlian Kak Jem dengan mulutnya. Setelah menangkap tangan Kak Jem, Kang menggigit tangan berlian Kak Jem sampai giginya rompal sendiri. Melihat apa yang dilakukan Kang, Kak Jem menatap Kang dengan penuh amarah. Tapi ketika Kak Jem sedang memukuli Kang, sesuatu terjadi pada Git di dekatnya. Melihat perubahan Git, Thor memanggil Kak Jem. Taiso. Taiso bertanya, "Apa sialan? Apa kau takut aku melakukan hal yang sama?" Thor menjawab, Bukan begitu. Gitnya." Terlihat Git yang berubah menjadi warna merah. Melihat hal tersebut, mereka berkata, "Blood Git, kita harus melaporkannya." Taiso menanggapi, "Aku ada ide bagus." "Apa?" tanya Thor. Taiso menunjukkan sembari berkata, "Kita lemparkan bajingan ini ke Blood Gate." Menggunakan kemampuan berliannya, Taiso melemparkan Kang ke dalam Blood Gate. Kang yang terlempar ke dalam gate berkata, "Sialan, bunuh kalian. Aku akan membunuh kalian. Kalian semua pasti." Mendengar perkataan Kang, Taiso menanggapi, "Cobalah bunuh kami, itu pun kalau kau bisa keluar." Kang terjatuh ke dalam dungeon Bloodgate. Narator berkata, Bloodgate adalah fenomena di mana sebuah gerbang berubah menjadi warna merah, namun tidak ada monster yang keluar darinya. Fenomena ini masih misterius karena setiap hunter yang berani memasuki Bloodgate tidak pernah kembali, sehingga data lebih lanjut tidak diketahui. Di dalam Bloodgate itu nampak berbagai macam monster yang berjumlah ratusan, mungkin ribuan.
Monster-monster itu mulai mendekati Kang yang tergeletak dengan tubuh cacat di sana, lalu mencabik-cabiknya. Bloodgate ini bagaikan neraka yang tak berujung bagi Kang Ji-hyung. Tubuhnya disiksa tanpa ampun, dikoyak, dipelintir, dan diputuskan berkali-kali dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Setiap kali tubuhnya hancur, bahkan hanya menyisakan tulang belulang, siksaan itu belum berakhir. Dalam penderitaan yang seolah tiada habisnya, tubuhnya terus mengalami regenerasi, kembali utuh hanya untuk dihancurkan lagi. Seakan-akan Bloodgate itu menghisap setiap helai harapan dari dirinya. Narator berkata, menurut penelitian terbaru, mereka yang memasuki Bloodgate akan terpapar oleh mana milik Gate dan berubah menjadi monster. Terlihat tubuh Kang Ji-hyuk perlahan mulai beregenerasi, diselimuti oleh paparan mana yang memancar dari Bloodgate. Energi gelap itu meresap ke dalam luka-lukanya, memulihkan jaringan tubuh yang hancur sedikit demi sedikit. Namun, semburan mana yang kuat itu terasa seperti racun sekaligus anugerah, menghidupkannya kembali hanya untuk memaksanya bertahan dalam siklus penderitaan tanpa akhir. Saat tubuhnya perlahan berubah menjadi monster, ingatan tentang ibunya yang penuh kasih sayang melintas di benaknya. Wajah lembut yang selalu menyayangi tanpa syarat. Namun bersamaan dengan itu, dendam yang mendalam menguar di dalam dirinya. Dendam terhadap mereka yang telah merusak hidup ibunya, yang membuat wanita itu terluka, hancur, dan tak berdaya. Ia teringat setiap rasa sakit yang pernah mereka timpakan kepadanya. Seolah rasa sakit itu kini menyatu dengan kekuatan kelam yang menguasai tubuhnya. Mana dari Bloodgate terus merasuki tubuhnya, berusaha mengambil alih setiap inci darinya. Kang Ji-hyuk menggenggam dadanya dengan tangan yang bergetar, menatap langit-langit dengan bayangan Taesok yang mengabur di pikirannya. Wajah pria bajingan itu, Taesok, penghancur hidupnya, terbayang jelas di pelupuk mata, memantik amarah yang begitu dalam hingga seolah membakar setiap sel di tubuhnya. Dengan kemarahan dan dendam yang meluap-luap, ia melawan kekuatan Bloodgate yang mencoba menguasainya. Namun, bukan sekedar bertahan, amarah itu mengubahnya, mengusir dominasi gelap Bloodgate, dan mengantarkannya berevolusi menjadi sosok yang belum pernah ada sebelumnya. Makhluk yang lahir dari kekuatan dan dendam tanpa batas. Melihat Kang yang kembali dari kematian, para monster menatapnya dengan penuh rasa lapar, seakan tak sabar untuk merobek tubuhnya. Namun, Kang yang kini telah berevolusi menatap balik dengan sorot mata layaknya seorang raja yang menguasai setiap sudut dungeon tersebut. Berdiri tegap dan tak gentar, kehadirannya membuat para monster menyerbu dengan buas, tapi hanya dengan satu tarikan napas. Kang yang baru saja berevolusi menghunus kekuatannya, menghabisi puluhan monster sekaligus dalam sekejap. Terlihat ribuan monster dari Bloodgate memenuhi pandangannya, tapi tak ada keraguan. Ia siap meluluh lantahkan mereka semua hingga tak tersisa. Dan sekarang kita beralih di luar dungeon, tepatnya di sebuah acara talk show. Host berkata, "Selamat datang di Live Meet the Hunter. Hari ini kita bertemu dengan para hunter kelas S yang terkenal. 3 orang ini terkenal karena kebaikan mereka. Aku dengar kalian juga suka melakukan pekerjaan sukarela ya?" Narasumber menjawab, "Ya, sejak kami muda, kami selalu merasa senang saat membantu orang yang membutuhkan. Lalu kami jadi kebiasaan deh." Ternyata narasumber yang ada di acara talk show itu 3 bajingan ini lur. Mendengar jawaban Taesok, host berkata, "Wow, keren sekali. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. 5 tahun yang lalu, kekuatanmu melukai warga biasa, benar kan?" Oke lur, setelah mendengar perkataan host tadi, kita jadi tahu bahwa saat ini adalah time skip, tepat 5 tahun setelah Kang Ji-hyung dimasukkan ke dalam Bloodgate. Mendengar pertanyaan host, Taesok diam sejenak, lalu tiba-tiba dirinya mengeluarkan air mata dan menutup wajahnya sembari berkata, "Dia adalah ibu dari teman dekatku. Saat aku masih seorang murid, karena kelalaianku dalam mengontrol kekuatanku, aku sudah meminta maaf kepadanya, tapi aku belum mendengar kabar darinya sejak kejadian itu. Aku ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk meminta maaf. Kawanku, maafkan aku." Berawak! Sesaat setelah dirinya meminta maaf, orang yang dimintai maaf itu langsung datang sambil melemparkan pintu. Dengan sigap,
Taiso menangkis pintu yang terlempar ke arahnya. Setelah menangkis pintu itu, Taiso berkata, "Apa ini? Sialan!" "Ah! Monster!" teriak orang-orang melihat sesosok mengerikan memasuki gedung. Setiap langkah dari sosok mengerikan itu meremukkan tanah yang diinjaknya. Dilihat dari sisi belakang, sudah jelas bahwa sosok mengerikan itu adalah Kang Jae-hyung. Tiba-tiba Kang melesat dan menghunuskan tinjunya tepat ke wajah Taiso. Keratak. Berawak. Terkena pukulan telak tepat di wajahnya. Taiso terhempas menabrak dinding dan tergeletak. Thor dan Kak Jim hanya terdiam, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Kang Jae-hyung menatap mereka dengan mata yang menyala penuh dendam, sembari berkata, "Aku kembali, bajingan sialan." Terlihat Taiso yang tergeletak di sana masih bisa bangkit kembali. Sepertinya beberapa detik sebelum pukulan Kang mengenai wajahnya, ia masih sempat melapisi wajahnya dengan berlian. Taiso memerintahkan Thor dan Kak Jim untuk membunuh Kang Jae-hyung secepatnya. Thor mengeluarkan kekuatan petirnya, menyambarkan dengan kilatan yang begitu dahsyat. Kang yang tubuhnya diselimuti petir, terpaku tak mampu bergerak. Namun dalam sekejap, sel-sel di tubuhnya pulih, memperbaiki diri dengan cepat berkat kekuatan tulang dalam tubuhnya. Kang yang telah pulih maju selangkah, menghunuskan tulang tajamnya dengan kecepatan kilat ke arah kepala Thor. Terawat! Kepala Thor terputus oleh serangan tersebut, terjatuh tepat di wajah para teman-temannya. Setelah membunuh Thor, terlihat jelas di wajah Kang bahwa hasrat dendamnya masih belum terpenuhi. Bagi Kang, ia tak akan merasa puas sebelum mereka semua tewas di tangannya. Melihat Kang yang masih terdiam membelakangi dirinya, Kak Jim mengeluarkan kekuatan pasirnya. Merasakan partikel pasir yang mulai berdatangan ke arahnya, Kang melirik Kak Jim yang berada di belakangnya. Sebelum Kang melakukan serangan selanjutnya, Kak Jim segera menyegel Kang di dalam pasirnya. Di dalam kurungan pasir itu, Kang yang penuh amarah menggertakkan giginya. Dengan mudah, Kang menghancurkan jebakan pasir yang mengurungnya, lalu melesat cepat ke arah Kak Jim. Tanpa ragu, ia mencengkram rahang bawah Kak Jim dan menariknya dengan kekuatan brutal. Serawak! Kak Jim yang rahangnya disobek oleh Kang hanya bisa menutupi darah yang mengucur di wajahnya. Kang tidak berhenti di sana. Setelah merobek rahang Kak Jim, Kang menghunuskan tulang tajamnya ke Kak Jim. Taiso yang melihat teman-temannya dibunuh secara brutal, melesatkan tinju berliannya tepat ke kepala Kang. Namun, pukulan Taiso sama sekali tidak meninggalkan luka. Menyadari hal itu, Taiso mengangkat tangannya, mengumpulkan begitu banyak tombak berlian di luar gedung yang diarahkan ke Kang Jae-hyung. Taiso mengarahkan jari telunjuknya ke Kang Jae-hyung. Mengarahkan telunjuknya ke Kang Jae-hyung, tombak berlian mulai berjatuhan ke gedung. Terawat! Terlihat di seluruh tubuh Kang tertancap puluhan tombak berlian. Kang yang tertancap puluhan tombak di tubuhnya masih bisa berdiri. Melihat hal itu, sontak saja Taiso sangat terkejut keheranan. Tanpa ia sadari, dirinya telah membangkitkan monster yang sangat mengerikan. Kang yang dibanjiri darah di sekujur tubuhnya berdiri, menatap Taiso yang berada di hadapannya. Melihat Kang yang tidak terhentikan, Taiso mulai serius. Taiso melapisi sekujur tubuhnya dengan berlian. Setelah itu melancarkan pukulan berliannya ke Kang Jae-hyung. Mak prawok, 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 mak prawok. Siapa sangka pukulan terakhir yang dilancarkan oleh Taiso berhasil ditahan oleh gigitan kuat Kang Jae-hyung. Taiso merintih kesakitan karena tangan kanannya terjepit di antara gigi Kang, sementara tulang tajam milik Kang telah menembus dadanya. Terpukul oleh tusukan tersebut, Taiso terduduk lemah, mencoba melepaskan tulang yang menusuk dadanya. Namun, Kang justru semakin menekannya, menancapkan tulang itu lebih dalam. Wajah Taiso memucat, menahan rasa sakit yang kian menusuk. Meski kewalahan, Taiso tak kehilangan akal. Dengan tangan kirinya, ia menggenggam tanah dan memanipulasi kekuatan di sekitarnya, memunculkan berlian tajam dari dalam tanah yang menembus perut Kang hingga tubuhnya terangkat. Terlepas dari serangan itu,
Kang tetap tak melepaskan gigitannya pada tangan kanan Taiso, hingga akhirnya tangan Taiso terputus akibat gigitan itu. Taiso yang berhasil menghentikan pergerakan Kang segera melarikan diri. Cerwot! Tapi di saat dirinya mencoba melarikan diri, Kang melemparkan tombak berlian ke dada Taiso. Sembari membawa banyak tombak berlian di tangannya, Kang berjalan mendekati Taiso yang sudah tidak berdaya. Menjauhlah! Menjauhlah dariku! Teriak Kang yang ketakutan setengah mati. Cerwot! 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 Terlihat darah yang mengalir deras menuruni tangga. Taiso menerima tusukan tombak berlian di sekujur tubuhnya. Tertunduk tidak berdaya di hadapan Kang, Taiso yang sekarat bertanya, "Siapa kau? Kenapa kau melakukan ini padaku?" Mendengar pertanyaan Taiso, Kang hanya menatap tajam, lalu memegang topengnya yang menutup wajahnya, kemudian melepas topeng yang melekat pada wajahnya. Melihat wajah di balik topeng itu, Taiso berkata, Kau adalah cacing." Setelah menampakkan wajah penuh dendamnya, Kang mengajar Taiso tanpa ampun, memukulinya berulang kali tanpa henti. Ia mengakhiri serangannya dengan sebuah tinju brutal, menusukkan tulang tajamnya langsung ke mulut Taiso. Melihat Taiso yang mulai kehilangan kesadaran, Kang perlahan menarik tangannya dari mulut pria itu. Kini, Thor, Kak Jim, dan Taiso, 3 orang yang telah menghancurkan hidupnya, tewas mengenaskan di tangannya. Di saat yang bersamaan, hujan mulai turun, menembus atap gedung yang terbuka, menetes dan bercampur darah dengan korban yang baru saja ia bunuh. Di permukaan genangan air yang berwarna merah, terlihat bayangan yang memantulkan sosok monster sejati dari diri Kang. Melihat sosok bayangan di genangan air bercampur darah, Kang teringat saat pertama kali keluar dari Bloodgate. Kala itu, langkah pertamanya adalah mengunjungi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Melihat kondisi ibunya yang semakin parah, amarah dan dendam membara dalam hatinya. Penderitaan ibunya menancap dalam-dalam di pikirannya, membulatkan tekad Kang untuk menghancurkan pria brengsek yang telah melukai ibunya. Namun kini sebuah pertanyaan menggantung di benak para penonton. Apa yang akan dilakukan Kang setelah melampiaskan semua amarah dan dendamnya? Di bawah derasnya hujan yang bercampur darah, bayangan tentang masa depan Kang masih terselubung misteri, menyisakan tanda tanya yang mendalam. Dan sekarang, kita beralih ke sebuah gate yang ada di pegunungan. Di dalam gate itu, nampak monster yang sudah dibantai oleh para hunter. Di dalam gate itu terdapat 4 hunter pria dan 1 hunter wanita. Hunter pria berkata, "Kerja bagus semuanya, khususnya kau healer. Katamu ini pertama kalinya kau ada di gate sedalam ini kan?" Hunter wanita menjawab, Iya, makasih sudah menjagaku." Para hunter pria menjawab, "Tidak masalah, kami jauh lebih berterima kasih." Hunter wanita itu mulai ketakutan melihat para hunter pria yang memasang ekspresi beringas kepadanya. Salah satu hunter pria mulai mendekat, lalu mengangkat kedua tangan hunter wanita. Hunter pria itu memperlihatkan senyum licik sambil melirik sesuatu yang kenyal di sela-sela pakaiannya. Hunter pria itu mengamati seluruh bagian tubuh wanita itu sembari berkata, "Tak akan ada yang tahu apa yang terjadi di dalam gate. Butuh waktu 1 bulan untuk keluar dari sini. Sampai saat itu tiba, mari kita bersenang-senang." Hunter pria itu mulai menjilati wajah hunter wanita. Tapi entah kenapa, hunter pria yang menjilati wajah wanita itu, tiba-tiba kepalanya terputus dari tubuhnya. "Apa-apaan? Siapa di sana?" tanya bingung para hunter yang akan melucu seorang wanita. Kang telah tiba dan siap membantai mereka semua. "Masih ada monster? Bunuh dia!" teriak para hunter yang melihat kedatangan Kang. Para hunter itu melancarkan serangannya pada Kang. Tapi serangan mereka tidak menggores sedikit pun sirah tulang milik Kang. Hunter bertopi caping menghunuskan pedangnya ke tubuh Kang, namun pedangnya malah patah sendiri. 2 kepala telah terputus. Melihat sosok monster yang mengerikan,
Kedua hunter pria itu ketakutan setengah mati. Kang menatap mereka sembari mengayunkan tangannya. Dalam sekejap, kepala mereka terputus. Setelah membunuh semua pria busuk itu, Kang mendekati hunter wanita yang terduduk ketakutan. Wanita itu memojok ketakutan dan memejamkan matanya. Perlahan, ia memberanikan diri untuk membuka matanya, dan ia melihat sesosok manusia di hadapannya. Merasa dirinya diselamatkan oleh Kang, wanita itu berkata, "Terima kasih sudah menyelamatkanku." Kang tidak peduli, entah wanita atau pria. Kang tetap memenggal kepala mereka. Dan sekarang ceritanya mundur lagi, Lur, di mana menjelaskan alasan Kang membunuh para hunter di dalam gate. Cerita kembali setelah Kang membunuh 3 pria bajingan. Sesaat setelah Kang membunuh 3 pria bajingan, seseorang muncul melalui pintu dan berkata, "Luar biasa, seperti apa rasanya menyelesaikan balas dendammu, Kang Ji-hyung?" "Siapa?" tanya Kang. Seseorang itu menjawab, "Kepala Asosiasi Hunter Korea, Lee Yumin." Kang bertanya, "Kenapa kau bisa mengenalku?" Yumin menjawab, "Kami mengelola siapapun yang memasuki Bloodgate. Bagimu sudah 5 tahun yang lalu, kan?" Kang menatap Yumin. Dem. Dengan ledakan amarah, Kang melesat ke arah Yumin, menghunuskan tinjunya sambil berteriak, "Bajingan!" Namun, sebelum serangan itu mendarat, Yumin berkata dengan suara tenang, "Ibumu bisa dihidupkan kembali." Mendengar kata-kata Yumin, tinju Kang tiba-tiba berhenti hanya beberapa inci dari wajah Yumin. Hembusan angin dari pukulan yang tertahan menyapu puing-puing di sekitar Yumin. Yumin berkata, "Ibumu, aku bisa mengeluarkannya dari keadaan koma. Itu pun atas bantuanku. Cuma aku satu-satunya healer rank S di dunia." Kang bertanya, "Bagaimana aku bisa percaya padamu?" Yumin menjawab, "Selesai kau terperangkap di Bloodgate, apa kau pikir ibumu bisa tetap bertahan hidup cuma karena upaya rumah sakit?" Menatap Yumin dengan penuh amarah, Kang bertanya, "Apa maumu?" Yumin diam sejenak, lalu memejamkan matanya dan berkata, "Masalahnya, para hunter terlalu kuat. Senjata manusia sudah kehilangan maknanya jika dihadapkan dengan hunter. Beberapa hunter jauh lebih kuat daripada senjata nuklir. Dan berkat itu, sebagian besar monster di dalam gate sudah termusnahkan. Tetapi meski monster dimusnahkan, gate masih belum menghilang. Gate yang ada saling terhubung. Karena itu gate menjadi jalan terusan yang mengabaikan perbatasan. Itu sebabnya banyak negara yang memanfaatkan ini untuk berperang dengan hunter negara lain. Kedamaian sudah hancur. Amerika Serikat, Cina, Rusia, semuanya adalah musuh. Tetapi kami kekurangan hunter. Jadi kami tak mampu menahan invasi dari hunter Jepang. Itu pun sampai kau kembali. Jika kami merespon tekanan Jepang dengan hunter, kami akan menarik terlalu banyak perhatian secara global. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Akan kubawa kembali ibumu. Karena itu, jadilah monster untuk kami." Sekarang kita beralih ke Jepang, tepatnya di kantor Perdana Menteri. Perdana Menteri memanggil Menteri Pertahanan untuk menghadap. Setelah Menteri Pertahanan tiba, Perdana Menteri bertanya, "Kenapa semua hunter kita tidak dapat dijangkau?" "Perkenalkan dulur, dia adalah Ryusaki Juto, Perdana Menteri Jepang." Menteri Pertahanan menjawab pertanyaan Juto, "Maafkan saya, ini adalah kesalahan saya. Saya akan mencari mereka." "Perkenalkan dulur, pria ini adalah Ikosai Kageru, hunter nomor 1 di Jepang." Setelah meninggalkan ruangan Juto, Kageru menyuruh asisten untuk menyiapkan pedangnya. Asisten bertanya, "Apa Anda akan pergi sendirian?" Kageru menjawab, "Tentu saja." Merasa khawatir dengan Kageru, asisten berkata, "Mungkin ini akan kasar, tapi para hunter yang dikirim sebelumnya semuanya adalah elit. Kenapa Anda tidak pergi bersama dengan yang lain?" Kageru melirik asisten sembari bertanya, "Apa aku terlihat seperti membutuhkan hal semacam itu?" Singkat cerita, Kageru bersama pedangnya memasuki gate yang menghubungkan Korea dengan Jepang. Saat memasukinya, Kageru melihat sekumpulan monster lemah.
Sambil menghadapi para monster itu, Kageru bergumam dalam hati. Para bajingan tidak berguna. Apa yang telah terjadi? Tidak mungkin mereka mati oleh sesuatu semacam ini. Apa sebenarnya? Apa yang ada di dalam sini? Berjalan menyusuri dungeon lebih dalam, Kageru menemukan tumpukan mayat manusia yang diduduki oleh sesosok monster bertulang. Tentu saja, sosok monster bertulang itu adalah Kang Ji-hyung yang sedang menjalankan misinya. Melihat sosok itu, tatapan Kageru yang tadinya tenang menjadi tajam. Kageru langsung menebaskan pedangnya ke kepala Kang. Stang! Kageru nampak tidak percaya kalau pedangnya bisa ditahan oleh Kang. Kang menahan tebasan Kageru dengan tangannya. Beraninya kau menahan pedangku, ucap Kageru dengan tenang. Kang mulai melancarkan serangannya, tapi serangan Kang bisa dihindari dengan mudah oleh Kageru. Setelah menghindar, Kageru memukul dada Kang dan bersiap menebaskan pedangnya. Kageru, First Moon. Sing! Tebasan First Moon Kageru membuat Kang terhempas mundur, tapi Kang masih bisa menahannya. Melihat Kang yang bisa menahan skill pertamanya, Kageru melanjutkan serangan dengan skill keduanya, Second Moon. Tebasan yang sangat kuat menebas Kang kembali. Kang sendiri nampak tidak dapat menahan tebasan Second Moon milik Kageru. Melihat cangkang milik Kang yang tidak kunjung tertembus oleh tebasannya, Kageru bersiap melancarkan skillnya kembali, Third Moon. Sing! Kang Ji-hyung terkena serangan bertubi-tubi dari Kageru. Kang Ji-hyung yang terkena serangan bertubi-tubi dari Kageru akhirnya melesat maju, mengayunkan tulang tajam ke arah leher Kageru. Namun, ketika tulang tajam itu hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya, Kageru dengan cepat menebas lengan Kang. Setelah menebas lengan Kang, Kageru berkata, pedangku bahkan mampu memotong berlian. Sing! Dengan kecepatan kilat, Kageru menebas leher Kang. Memutus kepala Kang dari tubuhnya, Kageru berkata, mereka kalah dari sesuatu semacam ini. Sungguh menyedihkan. Nampak kepala Kang yang terputus dari tubuhnya tergeletak di tanah. Kang yang kepalanya tergeletak di sana teringat dengan masa lalunya dan berkata dalam hati, ayah, dia selalu disibukkan oleh pekerjaannya, tapi dia orang yang hangat dan baik. Aku menyukai sifatnya itu. Tapi dia meninggal karena aku. Setelah dia meninggal, bisnisnya pun bangkrut, dan kami berakhir mempunyai utang yang besar. Tangan ibuku yang lembut kini menjadi kasar. Ibu tidak apa-apa. Iya, ibu tidak apa-apa kok. Tapi setiap malam aku tidak bisa tidur. Ibuku menangis karena aku. Orang sepertiku tidak punya hak untuk hidup. Nak. Ibu, aku rasa aku adalah seorang awakenat. Ibu, aku akan menjadi hunter. Aku akan menjadi hunter dan membuat ibu bahagia. Ingatan Kang sekarang beralih di momen saat dirinya bertemu dengan Yumin. Yumin berkata, masa damai sudah berakhir. Seluruh dunia adalah musuh sekarang. Musuh terbesar kita adalah Jepang. Kumohon, jadilah monster kami dan burulah hunter terkuat di Jepang. Terlihat kesadaran Kang mulai kembali diiringi dengan rasa sakit yang luar biasa. Dengan kepalanya yang tergeletak di tanah, Kang menengok Kageru yang akan meninggalkannya. Di sini Kageru masih belum mengetahui bahwa monster yang ia lawan adalah immortal. Dengan santainya, Kageru berjalan meninggalkan Kang sembari berkata, aku menghabiskan terlalu banyak waktu. Astaga, aku harus pergi ke Korea sendiri. Nampak kepala Kang yang mulai beregenerasi merangkak mendekati Kageru. Cerot! Kang menggigit kaki Kageru. Kageru sendiri nampak sangat terkejut melihat kepala Kang menggigit kakinya. Regenerasi? Aku sudah memotong lehernya. Kang menggigit kaki Kageru hingga remuk. Kageru berteriak kesakitan saat kakinya hancur digigit oleh Kang. Sing! Dalam rasa sakit yang luar biasa, Kageru segera menebas Kang yang masih menggigit kakinya.
Bajingan! Ucap Kageru sembari bersiap mengeluarkan skill mautnya. Dalam lingkaran besar bercahaya dengan simbol-simbol magis di sekelilingnya, Kageru berada dalam posisi menyerang dengan pedang terhunus di atas kepalanya, siap menebas Kang yang berada di hadapannya. Pes! Kageru tiba-tiba menghilang dari pandangan Kang, berlari dengan kecepatan luar biasa, mengelilingi lingkaran cahaya yang telah diciptakannya. Gerakannya begitu cepat hingga menciptakan beberapa bayangan dirinya yang mengelilingi Kang. Lingkaran cahaya itu memancar semakin terang, seolah menambah intensitas serangan yang akan segera dilancarkan oleh Kageru. Kageru, The Fatal, 12 Moon. Ucap Kageru yang mengeluarkan skill mautnya. Setiap bayangan Kageru mulai menghunuskan pedangnya ke arah Kang. Tebasan demi tebasan menghujani tubuh Kang, hingga wajahnya terlihat mulai terkoyak dengan potongan-potongan luka. Bayangan-bayangan Kageru terus menebas tanpa henti. Serangan maut yang begitu cepat dan ganas. Bahkan kekuatan tebasan Kageru meledak keluar dari gate, mengguncang daerah sekitarnya. Dengan serangan terakhir, tebasan maut Kageru menghancurkan semua musuh yang berani menghalanginya. Setelah menebaskan hingga tubuhnya terpotong menjadi serpihan kecil, Kageru segera berbalik pergi sembari berkata, "Aku tidak menyangka dia akan menggigit kakiku. Aku butuh penyembuhan." Cerot! Sebuah tulang tiba-tiba menusuk kaki Kageru. Merasakan tusukan tajam itu, Kageru langsung merinding. Tubuhnya tersentak oleh rasa ngeri. Ternyata Kang yang kini hanya tinggal tulang belulang bangkit kembali dan mulai mengejar Kageru yang berusaha melarikan diri. Sontak saja Kageru membalikkan badannya dan melihat Kang merangkak mendekatinya. Kageru menggenggam erat kedua pedangnya, lalu menghunuskan pedangnya kembali ke arah Kang sembari berkata, "Dasar keparat!" Dan sekarang kita beralih keluar gate, tepatnya di lokasi gate yang dimasuki oleh Kageru. Terlihat banyak sekali hunter yang sudah bersiaga di sana, menunggu kepulangan Kageru. Ibu Menteri yang bernama Haname bertanya pada Juto, "Tetap saja Perdana Menteri, apa kita sungguh memerlukan orang sebanyak ini?" Juto menjawab, "Semua hunter elit dari Kementerian Pertahanan telah hadir. Sudah 3 hari sejak dia masuk. Aku perlu memeriksanya. Menteri Pertahanan merupakan hunter nomor 1 Jepang." Tiba-tiba, kepala Kageru terlempar keluar dari gate, menggelinding di tanah di hadapan para hunter yang menunggu. Bersamaan dengan itu, Kang Ji-hyuk muncul dari dalam gate, menunjukkan dirinya dengan penuh amarah kepada para hunter Jepang. "Bajingan!" teriak Juto. Dalam sekejap, kepala Juto tertebas oleh Kang Ji-hyuk. Sekarang kita beralih dulu ke gedung Asosiasi Hunter Korea. Asisten bertanya ke Yumin, "Apa Anda sungguh berpikir bahwa dia mampu melakukannya?" Yumin menjawab, "Kita harus menantikannya. Apakah dia mampu mengalahkan sang Menteri Pertahanan dan hunter terkuat dari Jepang?" Kepala Juto yang terpenggal oleh Kang nampak mulai tersambung kembali. Tiba-tiba, sebuah pukulan lava merah menyala menghantam ke arah Kang dengan kecepatan yang mengerikan. Dem dan mak Dawar. Tubuh Kang terhantam keras dan terbakar hingga kesadarannya menghilang. Inilah hunter terkuat dari Jepang, Ryuzaki Juto, Perdana Menteri Jepang, seorang zero rank, hunter triple S rank. 3 tahun yang lalu, mayoritas monster dari gerbang normal telah ditaklukkan, dan dunia merasa gentar akan kekuatan para hunter. Karena itu, beberapa negara mencoba untuk memberantas para hunter. Namun, mereka gagal dengan sangat menyedihkan. Menyaksikan hal itu, para hunter di seluruh dunia ada yang memilih untuk membuat perjanjian dengan negara mereka. Ada yang hidup harmonis, atau ada juga yang menaklukkan negara dengan kekerasan. Masing-masing berhasil mencapai supremasi dengan cara mereka sendiri. Negara yang berhasil dikuasai oleh para hunter adalah Jepang. Alasannya sederhana. Sang Perdana Menteri adalah seorang hunter rank triple S. Bahkan sebelum dia menjadi awakenet, dia sangatlah agresif, dan begitu sistem hunter ini muncul, dia langsung mencoba mengambil alih Korea Selatan. Namun,
ambisi tersebut terhalang oleh kehadiran satu monster. Melihat Kang yang kembali setelah terkena pukulan maut dari Juto, para hunter Jepang tercengang menyadari kemampuan mengerikan lawan mereka. Regenerasi, Kang bisa menyembuhkan luka mematikan seolah tak terjadi apa-apa. Tanpa gentar, hunter nomor 7 dan nomor 8 melesat ke arah Kang dengan penuh tekad. "Perdana Menteri, serahkan sisanya pada kami!" Seru mereka serempak penuh kepercayaan diri. "Monster biasa yang cuma bisa regenerasi. Kalau kami berhasil memenggalmu, kau akan mati," tambah nomor 8 sambil menghunus senjatanya. Namun, dalam sekejap, segalanya berubah. Kepala hunter nomor 8 tiba-tiba terlepas dari tubuhnya, terpotong bersih hingga darahnya menyembur liar. Di saat bersamaan, Kang mencengkram kepala hunter nomor 7 dengan kekuatan mematikan, menghantamkan kepalanya ke tanah. Suara retakan tulang bercampur dengan percikan darah yang muncrat ke segala arah, menghiasi tanah layaknya semangka yang dihancurkan secara brutal. Kang membuktikan bahwa kemampuan regenerasinya bukanlah satu-satunya kekuatan yang menakutkan. Para hunter yang menyaksikan peristiwa itu terbelalak. Tubuh mereka gemetar antara ketakutan dan amarah, menyaksikan teman-teman mereka dibunuh dengan sadis. Rasa benci dan dendam pun membara dalam diri mereka. "Bajingan itu!" Salah seorang hunter menggeram dengan corak bergetar. "Berani-beraninya dia melakukan itu kepada rekan kita." Melihat apa yang terjadi, Juto melirik para hunter di belakangnya sembari berkata, "Mulai sekarang, aku akan membunuh orang-orang yang berani maju tanpa diperintah." Mendengar perintah dari Juto, semua hunter langsung gemetar ketakutan. Kang dan Juto saling menatap satu sama lain. Dan kini, kita mundur dulu di masa lalu Juto. Di tengah musim bersalju, Juto berjalan perlahan menyusuri kota yang sunyi dengan butiran salju yang lembut menutupi jalanan. Saat melangkah, pandangannya tertuju pada seorang anak kecil yang duduk sendirian di pinggir jalan. Tubuhnya menggigil dalam kesendirian. Juto pun mendekati anak itu, berjongkok di depannya dengan lembut dan bertanya, "Nak, kenapa kau ada di sini?" Menengok Juto dengan wajah yang memerah, anak itu bertanya, "Siapa kau?" Juto tersenyum ke anak itu, lalu berkata, "Cuacanya dingin, ikutlah denganku." Juto berjalan menggandeng tangan anak itu, kemudian bertanya, "Siapa namamu?" Anak itu berhenti sejenak dan menatap Juto, lalu menjawab, "Namaku Kageru." Melihat kepala Kageru yang tergeletak tak bernyawa di tanah, amarah Juto meledak seperti api yang membara. Kemarahan terhadap Kang, pembunuh kejam yang telah mengakhiri hidup Kageru. Tanpa menahan diri, Juto melancarkan tinju mautnya ke arah Kang, menghantam tubuh musuhnya dengan kekuatan mematikan. Tubuh Kang terhempas ke udara, melayang tak berdaya. Namun, Juto belum selesai. Dalam sekejap, dia melesat kembali, menghantam tubuh Kang yang masih melayang hingga berlubang besar menganga. Tapi amarah Juto belum juga mereda. Dia mengangkat tangan kanannya yang kini berkilau dengan panas lava mematikan dan melancarkan tinju lavanya tepat ke wajah Kang. Suara ledakan terdengar saat tinju Juto menghantam wajah Kang. Kepala Kang meleleh di bawah panas yang membakar, sementara tubuhnya yang berlubang jatuh ke tanah dengan bunyi berdebam. Namun, di sela-sela serpian daging dan tulang yang berserakan, mata Kang yang terpisah dari tubuhnya masih menatap Juto dengan tajam. Juto yang melihatnya tak ragu lagi. Dia memusatkan kekuatan dari dalam tubuhnya, melancarkan ledakan magma yang membara dari perutnya, menyapu sisa-sisa tubuh Kang hingga hanya tulang belulang yang tersisa, tercerai-berai di tanah yang hangus. Para hunter yang melihat ledakan dari kekuatan Juto nampak terkagum-kagum. Setelah membumi hanguskan Kang, Juto berbalik dan memungut kepala Kageru. Namun, di saat yang sama, sebuah kekuatan aneh terasa menggetarkan udara di sekitarnya. Juto pun menengok dengan waspada. Tulang-tulang Kang yang tersisa mulai bergerak dan saling menyambung, diselimuti jaringan daging yang tumbuh kembali dengan cepat. Dalam panas yang seharusnya menghancurkan, Kang bangkit, beregenerasi dengan kecepatan mengerikan, mengabaikan rasa sakit. Melihat hal tersebut, Juto yang tadinya sudah melega menjadi memanas kembali. Kita kembali dulu ke masa lalu Juto.
saat Juto dan Kageru bersama-sama menghadapi para pemberontak yang berambisi mengambil alih Jepang. Kageru berkata, dengan ini maka pemberontak berhasil dihabisi. Juto menanggapi, maafkan aku karena telah membuatmu melakukan semua ini. Kageru menjawab, tidak apa-apa. Juto berkata, kita baru saja selesai menguasai Jepang, dan sebentar lagi kita akan maju untuk menguasai Cina dan Korea Selatan. Ada kemungkinan kau bisa mati nanti. Kalau mau, kau bisa berhenti sekarang. Kageru menjawab, kaulah yang membawa dan merawatku saat aku sedang sekarat di jalanan yang dingin itu. Aku ingin membalas budi itu kepadamu selama sisa hidupku. Tapi ada satu hal yang kuinginkan, yaitu begitu semua ini selesai, apa aku bisa memanggilmu ayah? Juto menjawab, pemikiranmu dangkal sekali. Bahkan tanpa kau minta pun, kau itu sudah menjadi putraku. Juto benar-benar murka melihat Kang yang tak kunjung mati meski telah dihancurkan berkali-kali. Amarahnya meluap hingga tubuhnya memancarkan panas yang membakar, memaksa area sekitarnya berubah menjadi lautan lava yang mendidih. Gelombang lava mulai menyebar, mendekati para hunter lainnya. Melihat bahaya yang mengancam, Hanami segera menggunakan kekuatannya untuk membekukan area sekitar, menciptakan lapisan es untuk menghalau panas yang menyengat. Namun, meski berhasil menahan lava, Hanami memandang Juto dengan penuh kekhawatiran, sadar bahwa amarahnya mungkin akan membakar segalanya. Tubuh Juto bersinar terang, dikelilingi api yang berkobar-kobar, siap untuk menghancurkan Kang sepenuhnya. Namun, tatapan Juto yang membara sama sekali tak menggoyahkan Kang. Musuhnya tetap berdiri tegak, tanpa sedikit pun gentar. Juto membangkitkan gunung yang dipijaknya, membuatnya bergemuruh. Gunung itu pun mulai aktif, memutahkan lava dengan dahsyat, menciptakan letusan hebat yang menggetarkan bumi. Lava membara menyembur dari puncak, seolah mencerminkan amarah Juto yang tak terpendamkan, mengancam akan menghancurkan apapun di hadapannya. Juto yang murka berkata, semua sel tubuhmu akan kulelehkan sampai habis. Lava panas mulai menyembur tubuh Kang, membakar kulit dan daging hingga perlahan meleleh. Tubuh Kang berusaha menahan panasnya lava, namun tak kuasa melawan kekuatan alam yang begitu dahsyat. Dagingnya meleleh, hanya menyisakan tulang yang berasap dan rapuh. Meski begitu, dengan kekuatan yang tersisa, Kang melompat, mencoba meraih Juto dengan tangan tulangnya yang penuh tekad. Juto yang menyadari serangan terakhir Kang langsung menembakkan lava panas dari telapak tangannya. Semburan itu menghantam Kang, melemparkannya jauh ke atas, di mana tubuhnya terlempar ke udara, seolah akan tercerai-berai. Para hunter yang menyaksikan kekuatan dahsyat itu segera menjaga jarak, berusaha menghindari dampak dari kekuatan maha dahsyat yang Juto lepaskan. Langit yang tadinya gelap kini dipenuhi oleh cahaya merah, terselimuti abu vulkanik dan lava yang melontar dari letusan gunung. Suasana berubah mencekam dengan awan hitam yang kini memerah, membayangi seluruh kota seperti mimpi buruk yang hidup. Juto berdiri di puncak gunung, menatap ke dalam kawah yang menyala. Tempat tubuh Kang meleleh dan larut di dalam lava. Dengan tatapan tajam, dia mengawasi sisa-sisa musuhnya, memastikan bahwa kali ini Kang benar-benar lenyap dalam api yang membara. Melihat tulang Kang yang masih terapung di sana, Juto memanggil Hanami. Hanami yang dipanggil Juto langsung datang menghadap. Hanami yang berada di dekat Juto perlahan melepaskan sarung tangan yang menutupi tangannya. Saat sarung tangan itu terlepas, tampak tangannya yang berwarna biru membeku, seolah terselimuti lapisan es yang memancarkan cahaya dingin. Kulitnya berkilau dengan rona kebiruan, memberi kesan magis, namun terkutuk. Seakan kekuatan es yang ia miliki adalah anugerah, sekaligus beban. Hanami menunduk, lalu menyentuhkan tangannya yang membeku ke tanah. Perlahan, es mulai menyebar dari telapak tangannya, membekukan tanah di sekitarnya dalam lapisan kristal yang berkilauan. Es tersebut merambat dengan cepat, menutupi permukaan, lalu bertemu dengan aliran lava yang mengalir deras. Saat es dan lava saling bertemu, keduanya berubah menjadi lapisan sedimen yang tebal, menciptakan struktur padat yang perlahan tenggelam, mengurung tubuh Kang Ji-hyung di dalamnya. Hanami memandang tanpa ragu, memastikan kekuatan esnya menjadi penjara terakhir yang akan menenggelamkan musuhnya ke dalam kedalaman bumi. Setelah menguburkan di dalam sana, Juto berkata, "Mendekamlah di neraka ini,
selama-lamanya. Kita beralih ke Korea Selatan, tepatnya di gedung Guild Keumkang. Nampak seorang wanita yang berusaha sekuat tenaga menyembuhkan seorang pria. Pria itu adalah Taeso. Dialiri kekuatan oleh wanita tersebut, Taeso yang sekarat perlahan kembali pulih dan membuka matanya. Setelah menguburkan dalam lava, Judo berkata pada para hunter, "Hanya beberapa orang saja akan tinggal, sisanya akan kembali." "Baik, Pak," jawab para hunter. Kang yang tenggelam dalam lava berkata dalam hati, "Brengsek, jangan bercanda." Narator berkata, "Lava seperti ini di dalam Blood Gate adalah hal yang sudah pernah ia alami ribuan kali. Tapi rasa sakit yang ia rasakan tidak pernah terasa lebih ringan." Kang yang tertangkap dalam lautan lava mendidih berusaha dengan seluruh tenaganya membuka celah pada lapisan sedimen di atas. Tubuhnya terus hancur, terkoyak berulang kali dalam siksa tiada henti. Namun ia menahan setiap rasa sakit dan terus beregenerasi. Hatinya membara dalam kobaran tekad yang tak terbendung, membakar segala keraguan untuk terus berjuang. Dengan mengandalkan bebatuan di bawahnya, Kang melompat mengayunkan dirinya ke atas, lalu menghantamkan giginya dengan penuh amarah pada sedimen di atas, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Mendengar sebuah hentakan, Haname menengok ke bawah dan terlihat Kang yang berhasil meloloskan diri dari penjara neraka. Kang menatap para hunter di atas sana dengan wajah sangat mengerikan. Melihat Kang yang kembali untuk kesekian kalinya, Judo memerintahkan Haname untuk mengamankan para hunter dan bersembunyi. Dem! Judo meluncur deras dari atas, menghantam lapisan sedimen dengan kekuatan dahsyatnya tepat di tempat Kang berdiri. Tekanan udara dari serangan Judo begitu hebat hingga membuat Kang terhempas jauh ke belakang. Melihat Judo yang kembali melawan Kang, Haname nampak khawatir. Sekarang kita kembali dulu ke masa lalu Haname saat bersama Judo. Haname berkata, "Bukankah kamu berlebihan? Magma regenerasi tidak sekuat itu." Setelah mengusap mulutnya yang penuh darah, Judo menjawab, 4 negara hunter terkuat, Amerika, Cina, Rusia, dan Jepang. Jepang itu lemah. Jika kita tidak bisa menyerap Korea Selatan, tidak mungkin kita bisa bertahan. Memeluk Judo, Haname berkata, "Tapi ada banyak hunter kita yang akan mati juga." Judo menanggapi, "Aku masih bisa bertarung. Meski jika tubuhku hancur, aku akan melindungi negaraku." Nampak tubuh Judo yang berubah menjadi full lava. Judo menatap Kang yang terhempas, lalu menyusulnya sembari menyiapkan pukulan mautnya. Duar! Judo kembali melubangi tubuh Kang dengan tinjunya, menciptakan luka yang menganga. Setelah menerima pukulan maut tersebut, Kang berusaha melompat mundur menjauh dari Judo. Namun Judo tidak memberinya kesempatan. Dia segera melontarkan semburan lava panas ke arah Kang. Kang yang melihat serangan itu mencoba menahan serangan lava dengan kedua tangannya. Tapi usahanya sia-sia. Meskipun dia berusaha keras, tubuhnya tetap terbakar oleh panas yang tak tertahankan. Setelah membakar Kang, Judo melompat ke atas dan meluncur turun, menghantam Kang dengan kekuatan penuh dari atas. Browak! Gunung tempat mereka bertarung terus meletus tanpa henti, diledakkan oleh kekuatan destruktif yang dilepaskan Judo, membuat seluruh area bergetar dalam gelombang kehancuran. Terlihat Haname sudah menjauhkan para hunter ke tempat yang aman. Haname berkata pada para hunter, "Perdana Menteri menyuruh kita evakuasi. Aku akan tetap di sini, jadi kalian semua harus segera pergi dan selamatkan diri." Mendengar perkataan Haname, para hunter malah menundukkan badannya sembari berkata, "Kami semua telah menerima banyak bantuan dari Perdana Menteri. Kami akan melindunginya sampai akhir, wahai Ibu Perdana Menteri." Tampak Judo menenggelamkan Kang ke dalam lautan lava yang begitu dalam, hingga tubuh Kang perlahan mulai hancur, hangus ditelan panasnya api. Setelah memastikan Kang terbakar habis, Judo terdiam sejenak di lava, mengamati keadaan. Namun, pada saat yang sama, Haname dan para hunter telah kembali ke puncak gunung. Judo yang sedang berendam di sana tiba-tiba dikejutkan oleh suara gelembung lava di atasnya. Dan ternyata asal suara itu adalah Kang yang tengah beregenerasi. Sambil memulihkan diri, Kang berenang menuju permukaan, sadar bahwa kelemahan Judo ada di atas sana.
Kang muncul di permukaan dengan cepat dan Juto yang murka melihat hal itu segera menyusulnya. Namun, sebelum Juto sempat mengejar, Kang sudah berada tepat di depan Haname yang sedang bersiap membuka sarung tangannya. Dalam sekejap, Kang meraih tangan es Haname, membuat setengah tubuhnya langsung membeku. Kang dengan tangan yang masih menempel pada Haname menariknya turun ke bawah. Juto yang baru saja sampai di permukaan bersiap melancarkan serangan nafas lavanya. Namun, saat ia hendak mengembuskannya, dia melihat Haname terjebak bersama Kang. Sementara para hunter berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Melihat situasi itu, Juto tak punya pilihan. Demi keselamatan Haname dan para hunter lainnya, ia terpaksa membatalkan serangannya. Juto kembali ke wujud manusia dan dengan cepat menebas tangan Kang yang membeku, lalu merebut Haname dari genggamannya. Namun, ketika Juto terlihat lengah, Kang berbalik dan menebas leher Juto dalam satu serangan mendadak. Para hunter yang menyaksikan hal itu langsung bergerak serentak menyerang Kang bersama-sama. Sebelum mereka bisa menebas kepalanya, Kang dengan cerdik menyambungkan tangannya yang belum membeku ke tangan es Haname, lalu mendorong tangan es Haname untuk menyentuh kepala Juto yang terputus. Kerumpiang! Tubuh Kang yang membeku akhirnya pecah berkeping-keping dihantam oleh para hunter. Namun, di sisi lain, Haname tampak ketakutan. Salah seorang hunter menyadari perubahan sikapnya, segera mendekat dan bertanya, "Ibu Perdana Menteri, apa Anda baik-baik saja?" Haname menatap tubuh Juto yang terbujur kaku. Dengan nada tercekik, ia berkata, Juto! Terlihat kepala Juto yang membeku, dan itu menghentikan regenerasinya. Suasana mencekam itu seketika pecah oleh kehadiran mengancam. Kang Ji-hyung kembali bangkit dari kehancuran. Haname hanya bisa menatapnya dalam keputusasaan, menyadari bahwa nyawanya kini di ujung tanduk. Dalam benaknya, kenangan akan Juto melintas seperti bayangan. "Apakah kau sudah bangun?" "Juto." "Haname, aku baru saja mengalami mimpi buruk." "Tak apa, ada aku di sini." Mereka berdua saling berciuman, saling menatap, seolah berada dalam dimensi antara hidup dan mati. Kang Ji-hyung telah membantai mereka semua, bahkan tidak ada yang utuh di antara tubuh mereka. Namun, dengan sengaja, Kang membiarkan Haname tetap hidup, seolah mempersilahkannya untuk merasakan penderitaan mendalam. Haname yang hancur dalam keputusasaan itu tergeletak di hadapan kepala Juto yang membeku. Di antara celah kepala Juto, dia melihat sosok Kang, sebuah monster bertulang yang menghancurkan segalanya. Haname yang tenggelam dalam depresi berat mengarahkan tangan esnya ke kepalanya sendiri, menahan rasa sakit yang merongrong batinnya. Perlahan, tubuh Haname membeku, berhadapan dengan Juto. Dengan ini, Kang telah membunuh seluruh hunter Jepang dan menyelesaikan misinya. Setelah menyelesaikan misinya, Kang bergegas kembali ke Korea untuk menagih janji kepada Yumi. Sekarang, kita beralih ke Korea Selatan, tepatnya di markas Guild Geumgang. Terlihat, Taeso yang telah pulih sepenuhnya berjalan menuju ruang penyimpanan Mana Stone. Melihat Taeso menuju ke ruangan penyimpanan tersebut, sang asisten pun berkata, "Taeso, jangan berlebihan. Kamu satu-satunya yang memiliki mana yang tersisa. Kami hampir tidak bisa menyelamatkanmu. Temanmu..." Taeso menanggapi, "Aku tahu, mereka hampir tidak memiliki mana." Asisten bertanya kembali, "Lalu kenapa?" Dengan tatapan penuh dendam, Taeso berkata, "Bajingan yang biasanya aku ajak bermain saat aku masih muda lolos dari Broadgate dan membunuhku. Bajingan brengsek itu." Di sini diperlihatkan bahwa Taeso adalah guildmaster dari Guild Geumgang. Taeso melepas bajunya, dan saat melihatnya, sang asisten bertanya dengan penasaran, Kamu itu?" Taeso menjawab, "Benar." Buka segelnya. Nampak punggung Taeso yang penuh dengan ukiran tulisan sihir yang digunakan untuk menyegel kekuatannya. Apakah dengan terbukanya segel tersebut, Taeso memiliki kekuatan lebih dari S-Rank? Terlihat sang asisten yang sangat kelelahan. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat akibat usaha kerasnya membuka segel milik Taeso.
Setelah segelnya terbuka, Taiso memerintahkan asistennya untuk mengumpulkan semua anggota guild Keungkang sekarang juga. Singkat cerita, mereka semua telah berkumpul di hadapan Taiso. Melihat Taiso berdiri di depan sana, anggotanya bertanya-tanya, "Apa? Bukannya dia sudah mati?" Ku dengar wakil guildmaster telah membangkitkannya. Di sini terungkap bahwa wanita yang berada di samping Taiso adalah wakil guildmaster, tapi di sini kita tetap menyebutnya asisten ya, Lur. Oke, perkenalkan dulu. Pria berkacamata ini adalah ketua tim intelijen guild Keungkang, Han Kyung-chan, seorang hunter S-rank. Menghadap Taiso, Han berkata, "Setelah pembantaian yang terjadi di Jepang, monster itu telah bergerak ke dalam gate. Kalau kau sampai memanggil kami semua, berarti..." Taiso menanggapi, "Bunuh si bangsat itu." Setelah menerima perintah dari Taiso, Han berkata dengan penuh keyakinan, "Kami, tim intelijen guild Keungkang, bersumpah atas nyawa kami untuk membantumu." Sing! Tiba-tiba, Taiso menebas leher Han dengan tangan kosongnya. Anak buahan yang berdiri di belakang tampak terkejut dan kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan tangan masih mencengkram kepala Han, Taiso mulai menyerap kekuatannya. Taiso tampak kesakitan, wajahnya menunjukkan ekspresi seperti orang yang hampir kehilangan kesadaran. Setelah proses penyerapannya selesai, Taiso berkata, "Orang ini, awalnya dia merupakan wakil presiden Asosiasi Hunter Korea Selatan. Setelah aku menyerap asosiasi itu 3 tahun lalu, Keungkang berhasil mendominasi Korea Selatan. Oh iya, dan juga kemampuannya adalah telekinesis rank S." Nampak, setelah Taiso menyerap kekuatan seseorang, dia langsung mampu menggunakan skill mereka. Dengan kekuatan telekinesis milik Han yang kini ia kuasai, perlahan mengangkat tubuhnya ke udara, lalu mulai memerasnya layaknya kain basah yang dipelintir. Tubuh mereka remuk secara perlahan, darahnya menyembur ke segala arah. Menurut asisten Taiso, kemampuan Taiso adalah kemampuan terkutuk. Tapi menurut Taiso, kemampuannya adalah yang terbaik. Setelah membunuh Han dan bawahannya, Taiso menatap anggota guild lainnya sembari berkata, "Apa kalian juga akan membantuku?" Narator berkata, "Dalam satu malam, guild Keungkang yang jumlah anggotanya 1528 telah terbantai." Tampak Taiso yang membunuh setiap anggota guild satu persatu sambil menyerap kekuatan yang mereka tinggalkan. Melihat hal itu, asisten menutup matanya menahan rasa ngeri, lalu bertanya ke Taiso, "Apa kamu baik-baik saja?" Taiso yang duduk di atas tumpukan mayat menjawab, "Tidak, si bajingan itu berhasil membunuh Perdana Menteri rank Triple S. Ini masih belum cukup. Aku pasti akan membunuhmu, dasar cacing." "Tidak, Kang Ji-hyung." Menatap dengan penuh dendam, Taiso berkata ke asistennya, "Aku akan pergi ke Rusia." Dan sekarang kita beralih bersama Yumin yang sedang menunggu kedatangan Kang. "Selamat datang," ucap Yumin yang melihat Kang telah kembali. Singkat cerita, setelah kembalinya Kang, mereka berdua segera pergi ke gedung Asosiasi Hunter Korea Selatan untuk melanjutkan penyembuhan ibu Kang Ji-hyung. Yumin yang sedang berusaha keras menyembuhkan ibu dengan kekuatannya berkata, "Healing rank S-ku bisa memulihkan sel-sel yang rusak satu persatu dengan menggunakan mana. Memang membutuhkan waktu, tapi aku pasti bisa menyelamatkannya." Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, Yumin keluar dari ruang perawatan ibu. Yumin nampak terengah-engah, kemudian berkata kepada Kang yang sedang menunggu di luar ruang perawatan, "Kalau aku melakukan ini setiap hari, dia pasti bisa bangun minggu depan." Tiba-tiba Yumin terduduk lemas di hadapan asistennya. Asisten yang melihat keadaan Yumin pun nampak khawatir. Kang mendatangi Yumin yang duduk kelelahan di lantai. Kemudian Kang berkata, "Sepertinya proses ini memakan jumlah mana yang besar. Kenapa kau mau membantuku sejauh ini?" Yumin memegang tangan Kang dengan lembut, lalu menjawab, "Karena kamu harus selamat." Tiba-tiba,
Yumin memancarkan kekuatannya ke tangan Kang. Kang yang melihat hal itu sontak saja kaget dan menarik tangannya. Setelah memancarkan kekuatannya pada tangan Kang, Yumin berkata, "Sesuai dugaanku, proses beastificationmu semakin menguat di dalam Bloodgate." Setelah mengatakan hal itu, Yumin menciptakan sebuah layar energi dengan kekuatannya, menampilkan informasi sambil menjelaskan kepada Kang Ji-hyung. Sejak kemunculan gate pertama 15 tahun yang lalu, semua gate lainnya lambat laun berubah menjadi Bloodgate. Tapi sejak Tuan Ji-hyung kabur dari sana, proses perubahan semakin cepat. Dan sebagai hasilnya, seluruh gate di seluruh dunia akan berubah menjadi Bloodgate. Dan mana yang mengalir dari mereka menambah kekuatanmu secara eksplosif. Kalau dilihat dari aliran mananya, maka gate biasa itu bagaikan sebuah lubang, sedangkan Bloodgate mirip seperti sebuah jalan. Jalan itu terhubung ke suatu tempat, dan ada sesuatu yang datang melalui jalan itu, dan sesuatu itu sedang mencarimu. Kini kita beralih ke lokasi, di mana gate biasa telah berubah menjadi Bloodgate. Di sana terlihat banyak Bloodgate yang telah terbuka, masing-masing memuntahkan monster-monster mengerikan yang keluar tanpa henti. Jeritan panik memenuhi udara, menambah kekacauan saat para warga berusaha melarikan diri dari serbuan monster yang terus berdatangan dari Bloodgate. "Ah! Tolong! Lari!" Teriakan ketakutan menggema ketika warga berlarian dalam kepanikan, mencoba menghindari makhluk-makhluk buas yang kini menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Nampak seorang pria berkemeja putih duduk terpaku melihat apa yang ada di hadapannya. "Sial! Monster macam apa ini?" Sekarang kita beralih ke kantor Presiden Korea Selatan. Presiden bertanya ke menterinya, "Apa yang sedang terjadi? Kenapa Keong Kanggul tidak menjawab panggilan kita?" Menteri menjawab dengan gugup, Itu karena guildnya telah dihabisi." "Apa? Kenapa?" teriak presiden yang sangat terkejut. Menteri bertanya ke presiden, "Apa yang harus kita lakukan? Apa kita perlu meminta bantuan negara lain?" Presiden menjawab, "Jangan, itu sama saja dengan bunuh diri. Pertama-tama, tetapkan darurat militer." Menteri menanggapi, "Tapi militer tidak bisa melawan. Kita tetap harus melakukan sesuatu!" teriak presiden yang mengalami kebuntuan pikiran. Memegang kepalanya, presiden berkata, "Keong Kanggul bukanlah segalanya. Kita juga punya hunter lainnya." Di tengah kekacauan, kita diperkenalkan dengan beberapa guild besar di Korea yang telah mengerahkan para hunter terbaik mereka untuk melawan monster-monster dari Bloodgate. Setiap guild tampil dengan tim elitnya. Masing-masing hunter menunjukkan kemampuan dan keahlian untuk menghalau serangan makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Guild nomor 2 di Korea Selatan, Dosa Guild. Guild nomor 3 di Korea Selatan, Vinyl Guild. Guild nomor 4 di Korea Selatan, Yang Hak Guild. Bersama tim hunter mereka bertempur habis-habisan dengan kekuatan penuh. Serangan-serangan mematikan digerahkan untuk menahan invasi monster. Tetapi setiap Bloodgate terus memuntahkan lebih banyak makhluk tanpa henti, dan para hunter yang menjadi harapan terakhir ini semua telah dikalahkan. Melihat kekacauan yang terjadi di luar, Kang mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Pikirannya dipenuhi keraguan. Ini semua karena aku. Setelah menjelaskan semua yang diketahuinya kepada Kang, Yumin bertanya pada Kang, "Apa yang akan Kang lakukan setelah melihat kekacauan ini?" Terlihat di bawah sana ada seorang wanita yang terjatuh ketika berusaha melarikan diri. Sesosok monster raksasa perlahan mendekatinya dan siap memangsanya. Namun, Kang Ji-hyung telah tiba menolong wanita itu dan membelah monster itu menjadi dua. Melihat para monster Bloodgate di hadapannya, Kang Ji-hyung teringat saat dirinya terjebak di dalam Bloodgate. Dalam hati, Kang Ji-hyung berkata, "Saat aku mati di dalam Bloodgate itu, mananya mencoba untuk merubahku menjadi seorang monster. Aku nyaris tidak bisa menahannya, dan sebagai hasilnya, aku mendapatkan kemampuan regenerasi abnormal. Setidaknya, itu yang kupikirkan. Kenyataannya, tidak begitu. Kondisi sesungguhnya adalah mana ini tidak mau membiarkanku mati, sampai aku menjadi monster seutuhnya." Nampak begitu banyak monster telah datang untuk menjemput Kang Ji-hyung. Teringat dengan ibunya yang akan segera pulih,
Kang berkata, "Aku akhirnya bisa mencoba hidup tenang setelah menyembuhkan ibuku. Tapi, kenapa kau tidak membiarkanku pergi?" Kang yang murka menangkap salah satu monster di hadapannya, lalu merobeknya. Dari dalam Bloodgate, jauh di dalam sana, ada sosok yang mengamati Kang. Sosok itu berkata, "Apa itu orangnya? Orang yang menyebabkan keretakan ini?" Kita mundur dulu sebelum Kang turun ke medan pertempuran. Yumin bertanya pada Kang, "Apa yang akan kau lakukan?" Kang menjawab, "Aku akan membunuh semua monster. Tolong terus sembuhkan ibu di tempat yang aman." Yumin menanggapi, "Baiklah, aku akan menyembuhkannya di bunker bawah tanah asosiasi. Jadi berjuanglah." Kang yang sedang menghadapi monster dari Bloodgate berkata dalam hati, "Aku familiar dengan para monster ini. Mereka semua seperti yang aku lawan selama 5 tahun di Bloodgate." Satu demi satu, monster itu jatuh di bawah serangan Kang yang tak kenal lelah. Setelah menghabisi semua monster yang muncul, akhirnya Bloodgate berhenti mengeluarkan monster baru. Kang yang melihat situasi mulai terkendali merasa ada secercah harapan. Mungkin semua ini akan segera berakhir dan dia bisa hidup bahagia bersama ibunya. Namun, di saat dirinya sedang bernafas lega, sebuah peluru tiba-tiba menembus kepalanya, membuatnya terguncang. Saat Kang tersentak, ia melihat pasukan militer telah tiba, melepaskan rentetan peluru yang tanpa ampun menghujani tubuhnya. Salah seorang tentara berkata pada kaptennya, "Orang itu tidak menyakiti manusia dan hanya membunuh monster." Kapten menanggapi, "Itu tidak penting, monster itu penyebab masalah ini, dan dia sampai pasukan hunter tiba." Kang berdiri di tengah hujan peluru. Dia tetap memandang para tentara dengan tatapan penuh kebingungan dan kekecewaan. Dalam pikirannya, satu pertanyaannya menggema, "Kenapa mereka menyerangku?" Nampak hujan peluru yang tak kunjung mereda, sementara tubuhnya merasakan siksaan yang tak kunjung henti. Kang berusaha menahan rasa sakit yang semakin parah, berharap mereka akan menyadari kesalahannya dan berhenti menembaknya. Matanya penuh luka, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena pengkhianatan yang ia rasakan. Dia yang telah berjuang habis-habisan untuk melindungi dunia dari monster Bloodgate, kini justru menjadi sasaran. Para tentara seolah tak memedulikan tatapan Kang, terus menghujaninya dengan tembakan tanpa ampun. Mereka hanya melihatnya sebagai ancaman, bukan sebagai penyelamat yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keamanan mereka. Saat hujan peluru akhirnya berhenti, tubuh Kang tertunduk lemas, napasnya berat dan tertahan. Di hadapannya, Bloodgate kembali bergolak, memancarkan kilatan merah yang liar dan mengancam. Pandangannya tertuju pada gerbang itu, dan di dalam benaknya, suara Yumin terngiang kembali. Tapi hati-hati, karena Bloodgate telah terbuka, sulit untuk menekan monsterisasimu. Dan yang benar saja, tanpa ia sadari, tubuh Kang bergerak dengan sendirinya. Dalam ledakan kekuatan tak terkendali, ia menyerang para tentara yang baru saja menembaknya. Ketika kesadarannya kembali, ia tersentak melihat pemandangan mengerikan di sekelilingnya. Mayat-mayat tentara tergeletak tak bernyawa, tanpa satu pun yang tersisa. Setelah menghabisi para tentara di hadapannya, pikiran Kang tiba-tiba diselimuti oleh kilasan masa lalu yang begitu jelas. Kenangan dari masa sekolahnya, saat dirinya masih lemah dan tak berdaya. Ia teringat saat dibully habis-habisan oleh Taeso dan gengnya. Mereka selalu menjadikan Kang sebagai target. Namun, di tengah situasi itu, ada seorang teman yang diam-diam memperhatikannya, selalu peduli padanya. Setelah salah satu kejadian bullying itu, Kang Ji-hyun dan temannya pergi ke belakang sekolah, mencari tempat untuk menjauh dari pandangan orang lain. Temannya tampak marah dan tak bisa menahan kekesalannya. "Sialan, Taeso bajingan itu, kenapa hanya kau yang jadi incaran mereka?" Kang menjawab, "Karena aku lemah." Temannya semakin kesal mendengar jawaban itu, tapi sebelum sempat berbicara lebih jauh, Kang menambahkan, "Kau akan terluka tanpa alasan, jadi jangan bersikap seolah kau mengenalku di sekolah." Ucapan itu membuat temannya marah. Dia langsung meraih kerah Kang, mengangkatnya dengan emosi yang meluap. "Hei Kang Ji-hyun,
Apa kau sudah gila? Kang hanya membuang muka, menghindari tatapan marah temannya, seolah ingin menyembunyikan rasa sakit dan ketidakberdayaannya. Melihat sikap acuh Kang, temannya merasa kecewa dan kesal, lalu meninggalkan Kang begitu saja, menyisakan perasaan yang tak terselesaikan di antara mereka. Teringat dengan temannya yang peduli padanya, Kang menjelaskan, pria itu adalah teman masa kecilku dan dia pergi seperti itu. Kupikir dia sudah pergi, tapi pria itu, dia mengumpulkan bukti. Dia menggunakan kekuatannya yang ada di mata kanannya untuk merekam kejadian. Kemudian, dia mengirimkan bukti itu ke polisi, dinas pendidikan, dan media. Keesokan harinya, dia ditemukan dengan kehilangan mata kanannya. Kang teringat saat pertemuan terakhir mereka. Dengan tubuh yang lemah dan luka di wajahnya, temannya berkata, "Maafkan aku, Kang Ji-hyung. Sepertinya aku tidak bisa pergi ke sekolah bersamamu lagi." Ucap seorang teman yang mengucapkan salam perpisahan. Kang bertanya, "Hentaiso, bajingan itu yang melakukannya kan?" "Aku pasti akan." Sebelum Kang menyelesaikan perkataannya, temannya meraih baju Kang dengan tatapan yang penuh rasa takut, sembari berkata, Jangan pernah." Kang yang menangis melihat kondisi temannya mengusap-ngusap matanya sembari berkata, "Setelah kehilangan kekuatanmu, apalagi sekarang?" Temannya menjawab, "Jangan khawatir." Temannya mengacungkan jempolnya ke Kang Ji-hyung sembari berkata, "Tidak ada banyak hal dalam hidup ini. Aku akan bergabung ke pasukan militer atau semacamnya." Dari antara mayat para tentara yang berserakan di medan pertempuran, pandangan Kang tiba-tiba terpaku pada satu wajah yang familiar. Wajah temannya, satu-satunya orang yang pernah membelanya di masa lalu. Temannya itu terbaring tak bernyawa, kepala tertusuk tulang tajam yang keluar dari tubuh Kang sendiri dalam serangan yang tak disadarinya. Kang terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Rasa ngeri dan penyesalan menyelimuti dirinya saat ia menyadari apa yang telah dilakukannya. Temannya yang dulu berjuang melawan ketidakadilan demi dirinya, kini tewas di tangannya sendiri, terjebak dalam kekuatan liar yang tak bisa ia kendalikan. Perasaan kehilangan dan amarah yang mendalam meledak di dadanya. Saat Kang masih terjebak dalam rasa duka dan penyesalan, suara gemuruh menggema dari belakangnya. Tanpa peringatan, monster-monster dari Bloodgate muncul kembali, menyergapnya dengan kekejaman yang sama seperti sebelumnya. Tapi Kang menyadari kedatangan mereka. Dengan satu gerakan cepat, ia berbalik dan menebas monster-monster itu, menghabisi mereka dalam hitungan detik. Terlihat Bloodgate yang mulai mengirimkan monster-monsternya kembali untuk menyeret Kang kembali ke neraka yang pernah ia tinggalkan. Dan sekarang kita beralih ke istana Presiden Korea Selatan. Di ruangan kendali darurat, Presiden dan Menteri menyaksikan siaran langsung insiden Bloodgate. Di layar, mereka melihat sesosok makhluk bertulang yang mengerikan. Sesosok monster yang tampak berbeda dari yang lainnya, justru menyerang monster-monster lain dengan ganas. Presiden nampak bingung dengan apa yang ia saksikan. Menteri yang berada di sampingnya menjelaskan, ini adalah monster yang membunuh Master Guild Geum Kang dan Perdana Menteri Jepang, dan dia adalah penyebab insiden ini. Berdasarkan investigasi, kita harus membunuhnya untuk menyetabilkan gate-nya. Presiden bertanya, tapi kenapa mereka saling bertarung? Menteri menjawab, kami juga tidak yakin, tapi hal yang penting adalah bahkan monster lain tidak bisa membunuhnya. Bloodgate sudah menyebar di seluruh dunia. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Presiden bertanya, bagaimana dengan hunter kita? Menteri menjawab, mereka hampir dimusnahkan. Presiden yang sudah mencapai kebuntuan atau sudah mentok pikirannya, akhirnya berkata, baiklah, hubungi agensi hunter luar negeri. Dalam waktu singkat, berita tentang Kang, sang monster yang tak bisa dikalahkan, tersebar hingga ke luar negeri. Seluruh dunia kini mengetahui ancaman yang sedang dihadapi. Kita beralih ke Cina. Seorang hunter dari Cina berkata, monster yang membunuh hunter Korea dan Jepang dan menyebabkan
Bloodgate mengamuk. Menarik. Sepertinya menyenangkan. Perkenalkan dulu, hunter yang berbicara tadi adalah Luan Zhugang, hunter nomor 1 di Cina, seorang hunter triple S rank. Dan sekarang kita beralih ke Rusia. Melihat sosok Kang, seorang hunter Rusia berkata, "Apa ini? Ini sial." Perkenalkan dulur, dia adalah hunter nomor 1 di Rusia, Vladimir Ruzana, seorang hunter triple S rank. Dan sekarang kita beralih lagi bersama hunter nomor 1 dari Amerika. Ia berkata, "Aku bisa mendengarnya, jeritan penderitaan. Aku harus pergi." Mendengar hunter nomor 1 akan pergi, rekannya sangat terkejut dan berkata, "Apa? Jika kau pergi, maka perang di Rusia bagaimana?" Hunter nomor 1 dari Amerika terlihat sedang menangani konflik yang terjadi di Rusia. Hunter Amerika mengeluarkan kekuatannya sembari berkata, "Perang ini sudah berakhir." Terlihat rekan dari hunter nomor 1 nampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah menyelesaikan perang di Rusia dalam sekejap mata, hunter nomor 1 Amerika berkata, "Ayo, pergi ke Korea." Perkenalkan dulur, dia adalah Stephen Lucas, hunter nomor 1 Amerika, seorang hunter triple S rank. Sekarang kita kembali bersama Kang Ji-hyung yang sedang bertarung habis-habisan dengan monster Bloodgate yang tiada habisnya. Kang yang sedang bertarung menceritakan pengalamannya. Di dalam Bloodgate, 5 tahun melawan para beast. Makan dan minum adalah hal yang mustahil. Lingkungan yang ekstrim. Untuk bertahan hidup, butuh banyak pengulangan pertarungan. Ekstrim, kelelahan. Setiap kali aku kehilangan kesadaran, Beastification mencoba mengambil alih. Setiap saat, aku mengingat kedua wajah itu. Ibuku yang tergeletak, dan wajah orang yang membuat ibuku seperti itu. Aku berhasil menekan Beastification, tapi mendadak, aku mengamuk. Apa karena aku berhasil membalas dendam dan mengatasi kelemahanku? Tidak. Pengaruh magic dari Bloodgate menjadi lebih kuat. Jika aku semakin mendekat, aku tidak bisa mengatasinya. Karena itu, aku membunuh orang. Orang yang tak bersalah. Aku harus menghindari Gate dan membunuh Beast. Dengan itu, apa aku bisa menebus dosaku? Saat Kang sedang bimbang dan penuh kegundahan di hatinya, Kang termenung. Hatinya diliputi keraguan dan rasa bersalah. Namun, tiba-tiba cahaya terang menghantam kepalanya, menghancurkannya, hingga hanya menyisakan kedua matanya. Dalam pandangan terakhirnya, matanya yang terlempar melihat sosok manusia bersayap. Kang terkejut luar biasa melihat sosok itu. Namun, sekarang kita kembali ke masa lalu, ke sebuah gereja di Amerika, tepat pada hari Natal, saat pertama kali Gate muncul di dunia. Terlihat Stephen Lucas, seorang pastor di gereja itu, sedang memberikan ceramah pada jemaatnya. Di tengah doa mereka, tiba-tiba Gate muncul dalam jumlah besar, mengeluarkan monster-monster yang menyerbu ke dalam. Kepanikan langsung melanda, dan semua orang berlarian ketakutan, mencoba menghindari ancaman yang datang dari Gate tersebut. Lucas berteriak pada jemaatnya, "Cepat, selamatkan diri kalian! Keluarlah lewat pintu!" Di sampingnya, seorang pendamping berteriak cemas, "Pastor, Anda juga harus segera evakuasi." Namun Lucas tetap berdiri teguh di atas mimbarnya dan menjawab dengan tenang, "Para jemaat adalah yang utama." Para monster mulai mendekati tempat Lucas berada. Namun, tiba-tiba Lucas mulai diselimuti oleh cahaya, seolah mendapat berkah dari Tuhan. Sayap putih muncul di punggungnya, membuatnya tampak seperti malaikat. Dalam sekejap, Lucas yang berdiri di atas mimbar dengan kedua tangan menggenggam di dada berhasil mengalahkan semua monster yang ada di dalam gereja. Narator berkata, pada hari itu, Stephen Lucas mengalami awakening. Gereja terbesar di Amerika, 100.000 orang beriman yang berkumpul, 138 orang terluka. Kematian 0. Ini adalah tanda kemunculan Triple S Rank Awakened pertama di dunia. Penyelamat
yang menyelamatkan Amerika. Saat Kang masih muda, Kang sangat mengagumi pahlawan itu. Dan sekarang kita kembali ke masa sekarang. Tampak tubuh Kang yang sudah selesai beregenerasi. Kang duduk tertegun dan ia bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia datang ke negara kita? Melihat Kang yang beregenerasi, Lukas tanpa ragu mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkannya kembali. Saat tubuhnya hancur untuk kedua kalinya dan kemudian mulai pulih, Kang akhirnya menyadari alasan Lukas datang ke negaranya, yaitu karena dirinya. Melihat Kang yang tetap dapat pulih setelah dihancurkan berulang kali, Lukas berkata, monster ini tidak bisa dibunuh semudah itu ya. Sekali lagi, Lukas siap menghancurkan Kang. Cahaya berbentuk salib yang kuat ia lesatkan menuju Kang. Saat cahaya itu meluncur, tangan Kang tiba-tiba terbentang dengan sendirinya, dan kakinya lurus rapat ke bawah, seperti dalam posisi penyalipan. Cahaya itu tepat berada di hadapannya, tapi Kang tak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kali ini, ketika cahaya Lukas mengenai tubuhnya, tubuh Kang tidak hancur, hanya terpental dan jatuh terhempas. Lukas mengeluarkan kembali cahaya berbentuk salib, sambil bergumam, makhluk awakened dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa penerjemah, hanya dengan memanfaatkan magic. Kang yang terus dihajar oleh Lukas akhirnya berteriak dengan lantang, "Aku bukan seorang beast!" Mendengar perkataan Kang, Lukas membatalkan serangannya dan bertanya, "Apa kau seorang manusia?" Kang yang terduduk di hadapan Lukas berkata, "Kumohon, dengarkan aku." Singkat cerita, Kang telah menjelaskan kejadiannya pada Lukas. Lukas yang mendengar penjelasan Kang berkata, "Jadi itulah kenapa kau menjadi begini." Lukas memeluk Kang dengan hangat sembari berkata, "Pasti situasinya sangat berat bagimu. Siapa namamu?" Kang menjawab, "Kang Ji-hyun." Tidak melepaskan pelukan hangatnya, Lukas berkata pada Kang, "Aku bertarung demi menyelamatkan orang lain. Tapi hari ini, aku telah membunuh terlalu banyak manusia. Aku berakhir membunuhnya." Lukas pun perlahan melepaskan pelukannya, lalu merobek pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh dengan ukiran nama. Sambil menatap Kang, ia berkata, "Agar aku tidak melupakan mereka, untuk menebus dosaku, aku telah mengukir semua nama mereka di tubuhku." "Kang Ji-hyun, kalau aku membantumu, maka kita bisa membunuh semua monster. Tapi, proses itu akan menyebabkan kehancuran ini menyebar ke seluruh negara dan akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Maafkan aku benar-benar menyesal." Dengan jari telunjuknya, Lukas perlahan mengukir sebuah nama di lehernya, Kang Ji-hyun. Kang terkejut, matanya membelalak saat melihat namanya terukir di tubuh Lukas. Tubuh Lukas mulai bersinar dengan cahaya ilahi, dan ia meletakkan tangannya tepat di atas kepala Kang. Kang menerima kekuatan dari Lukas, tapi rasa sakit yang luar biasa mulai menghancurkan tubuhnya dari dalam. Sambil menatap Kang, Lukas tersenyum samar dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Dan sekarang kita beralih ke gedung Asosiasi Hunter Korea. Bangunan megah itu dilindungi oleh sebuah barrier kuat, menahan setiap serangan monster yang mencoba mendekat. Di dalam gedung, terlihat Yumin yang sedang berusaha keras menyembuhkan ibu Kang. Matanya terus mengawasi pertarungan dahsyat antara Kang dan Lukas di kejauhan. Tetapi, fokus utamanya tetap tertuju pada penyembuhan ibu Kang. Dengan sekuat tenaga, Yumin mengerahkan seluruh energinya, bahkan sampai darah mengalir dari lubang hidung, mata, dan mulutnya. Meski begitu, Yumin tetap khawatir dengan Kang, karena yang dihadapi Kang adalah Stephen Lukas. Dan sekarang kita beralih lagi ke Rusia, tepatnya di istana Ruzana. Melihat apa yang dilakukan oleh Lukas, Ruzana berkata, "Sialan, si bajingan gila Lukas itu. Dia menghabisi semua orang di medan perang, lalu pergi ke Korea. Apa dia menyembunyikan kekuatannya sejak dulu?" Pasukan Ruzana melapor pada Ruzana bahwa mereka telah kehilangan 80% pasukannya. Mereka tidak bisa mempertahankan garis depan. Kalau perang ini terus berlanjut, maka Hunter negara terpaksa mundur ke daratan utama. Ruzana yang mendengar hal tersebut sangat kesal.
Ia menatap monitor di depannya yang memperlihatkan sosok monster besar. Sambil menggigit bibirnya, Ruzana bergumam, seandainya kita bisa menangkap Beast of the Arctic itu. Saat dirinya tenggelam dalam rasa frustasi, tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. Seorang pria bersama wanitanya masuk berjalan mendekatinya. Dengan tatapan penuh percaya diri, pria itu berkata, "Monster itu akan kutangkap untukmu." Terlihat Taeso bersama asistennya melangkah mendekati Ruzana di tengah keheningan yang tegang. Arctic Monster itu adalah monster triple S rank pertama. Dengan tampilannya seperti itu, markas kutub utara Rusia dihancurkan. Pemerintah Rusia yang tidak peduli pada Gate dan monster mengerahkan seluruh pasukan mereka, tapi gagal untuk menahannya. Pada akhirnya, setengah bom nuklir yang dimiliki oleh negara itu digunakan. Tapi, monster itu tidak mati dari serangan tanpa mana, dan karena kontaminasi radioaktif, wilayah utara Rusia menjadi tanah monster. Setelah itu, untuk memulihkan dana mereka mendeklarasikan perang melawan Amerika. Melihat Taeso datang dan bilang bahwa dirinya akan mengalahkan Arctic Monster, Ruzana berkata, "Kau seorang hunter Korea rank S?" Sungguh konyol, datang kemari tanpa permisi. Lalu apa? Membual bahwa kau seorang hunter rank S akan mengalahkan Arctic Monster. Apa kau ingin mati? Dengan kata-kata dingin itu, Ruzana mengerahkan kekuatan gravitasinya pada Taeso, menekannya hingga tubuh Taeso terdorong ke bawah. Di bawah tekanan yang luar biasa, Taeso menahan diri dan berkata, "Anda berada di sini karena monster itu. Saya dengar Anda juga dipeloncongi oleh Amerika." "Bajingan!" ucap Ruzana yang kesal mendengar perkataan Taeso. Taeso yang tertunduk di hadapan Ruzana berkata, "Saya bisa mengalahkannya." Melihat tekad Taeso, Ruzana melepaskan kekuatannya. Ruzana bertanya, "Seseorang sepertimu bisa melewati radioaktif seperti itu?" Taeso menjawab, "Benar." Ruzana bertanya kembali, "Apa kau akan menggunakan shield? Sesuatu seperti itu tidak berguna untuk melawan radioaktif dalam konsentrasi tinggi." Setelah Ruzana menanyakan hal itu, Taeso menunjukkan sesuatu pada Ruzana. Melihat sesuatu yang ditunjukkan Taeso, Ruzana sangat terkejut. "Kau? Apa yang kau?" Ruzana melihat sebuah kekuatan yang menggeliat, mengerikan di dalam diri Taeso. Di dalam diri Taeso, ia melihat kekuatan yang menggeliat dengan aura mengerikan, berwarna-warni dan berdenyut, seakan memiliki kehidupan sendiri. Energi itu bukan hanya kuat, ia terasa gelap, tak terkendali, seperti sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan apa saja di sekitarnya. Setelah melihat sekilas energi Taeso, Ruzana berkata, "Terlepas dari itu, jika kau mengalahkan Arctic Monster, aku akan memberikan 30%. Tidak, setengah dari mana stone monster itu." Taeso menjawab, "Terserah." Taeso berjalan keluar meninggalkan asistennya bersama Ruzana, sembari berkata, "Saya akan membunuhnya dan segera kembali." Dan sekarang, kita kembali bersama Kang Ji-hyung yang tengah disiksa tanpa ampun oleh Lukas. Lukas duduk tenang di hadapan Kang, namun serangannya terus dilancarkan tanpa henti. Tubuh Kang telah dihancurkan berkali-kali hingga menjadi partikel-partikel kecil. Meski begitu, Kang terus beregenerasi, mencoba bertahan hidup dan berlindung di balik dinding. Sambil bersembunyi, Kang merasa keputusasaan menyelimuti dirinya. Ia berbisik dengan suara gemetar, Ini aku tidak bisa menghadapinya. Apa yang harus aku lakukan?" Saat Kang berusaha mencari keberadaan Lukas, tiba-tiba ia merasakan kehadiran sosok mengerikan di belakangnya. Lukas muncul tepat di belakangnya dengan senyum dingin yang menghantui. Kang yang tersentak oleh kemunculan Lukas langsung menusukkan tulang tajamnya ke arah sosok itu tanpa berpikir panjang. Tulang tajam itu menembus tubuh Lukas. Namun, tubuh Lukas telah menjadi cahaya yang tak tersentuh. Semua serangan yang ia lancarkan menembus tubuh Lukas tanpa meninggalkan luka, seperti menusuk bayangan yang tak nyata. Berada di dekat Kang, Lukas langsung memeluknya erat-erat, sembari berkata, "Benci dan sakiti aku sepuasmu. Jika itu membuatmu lebih baik dengan cara seperti itu. Tapi meski regenerasimu itu tidak terbatas, aku akan terus membunuhmu tanpa penderitaan."
Kang yang terus dihancurkan oleh Lukas berkali-kali mulai jengkel dan berkata dalam hati, "Bajingan, kemampuanku adalah exoskeleton manifestasi. Aku bisa menutupi kulitku dengan exoskeleton. Tapi itu disertai dengan rasa sakit yang luar biasa. Sakit sekali. Brengsek!" Setiap saat, rasa sakit ini sangat menyiksa, tapi aku menahannya melalui balas dendam dan harapan. Namun serangan instan Death Lukas yang membuat regenerasi segera terulang kembali dengan mudah melampaui seluruh rasa sakit sebelumnya, dan itu melampaui batas. Setiap kali Kang beregenerasi, Lukas dengan kejam memeluknya kembali hanya untuk menghancurkannya menjadi kepingan-kepingan tanpa ampun. Hal ini terus berulang berkali-kali, seolah Lukas tak peduli berapa kali pun Kang bisa bangkit. Ia seakan bersumpah untuk terus memeluk dan menghancurkannya sampai Kang tak lagi mampu bangkit, sampai tubuh dan semangatnya benar-benar hancur. Di sisi lain, Kang yang terus mengalami kematian instan dari serangan Lukas mulai dilanda rasa sakit yang semakin mengerikan. Setiap kali ia kembali, rasa sakit yang dirasakannya melebihi rasa sakit sebelumnya, semakin menumpuk dan menggerogoti kewarasannya. Siksaan itu menjadi seperti lingkaran tak berujung, menyiksa tubuh dan jiwanya tanpa henti. Dan sekarang kita beralih ke masa lalu Kang saat di bangku sekolah. Seorang pria menghampiri Kang dan bertanya apa yang sedang ia tonton. Kang menjawab, "Oh ini video Lukas, hunter yang kuhormati." Pria itu menanggapi, "Oh begitu? Iya, kemampuannya terlalu OP." Tanggap Kang. Pria itu bertanya, "Omong-omong, apa kemampuanmu?" Sembari menunjukkan bekas luka di tangannya, Kang menjawab, "Kemampuanku exoskeleton manifestation." Wah! Pria itu tiba-tiba menjungkir balikan Kang, lalu menatapnya sembari berkata, "Bocah menjijikan." Teringat dengan penderitaan yang selalu ia terima, Kang yang kali ini mengalami penderitaan tanpa henti bertanya, "Kenapa aku harus merasakan rasa sakit ini?" Kang Jae-young bertanya-tanya dalam keputusasaan, mengapa tragedi demi tragedi terus menimpa hidupnya. Sejak masa sekolah, ketika ia menjadi korban perundungan yang brutal, hingga ibunya yang tak berdosa turut menjadi korban. Setelah ia kembali dan membalaskan dendamnya, ia harus berjuang keras untuk pulih dan bertahan hidup. Namun, sekarang saat ia sedang berjuang mati-matian, idolanya yang dulu ia kagumi malah berubah menjadi malaikat mautnya. Kang yang terus dilanda penderitaan tanpa akhir berteriak keras dalam hatinya, meluapkan seluruh kesedihan dan kemarahannya. "Kesalahan apa yang telah aku berbuat?" Sebuah suara muncul dari dalam dirinya. Dirinya yang lain. Sosok itu berkata tegas, "Mari akhiri ini. Lukas benar, jika kita hidup akan ada lebih banyak orang tak bersalah yang mati. Tapi jika kita mati, ibu akan tetap hidup. Itu sudah cukup." Kang yang kewarasannya perlahan mulai goyah menjawab dengan getir, "Siapa yang peduli?" Saat itu, tubuh Kang yang terkurung dalam pelukan Lukas tiba-tiba diselimuti oleh kilatan cahaya merah yang memancar ganas. Tanpa disadari, ia mulai menarik kekuatan dari Bloodgate yang ada di sekitarnya. Lukas yang melihat perubahan tersebut tetap memeluknya erat seperti sebelumnya, berusaha menahannya. Namun, tubuh Kang yang menyerap kekuatan dari Bloodgate perlahan berubah, bertransformasi menjadi sosok yang semakin mengerikan. Energinya meledak-ledak, memancarkan sinar laser merah yang menembus bangunan di sekitarnya. Tiba-tiba, setetes darah jatuh ke aspal, diikuti oleh pancaran darah lainnya. Transformasi cahaya Lukas tiba-tiba menghilang, dan ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kamera drone yang memantau pertarungan dari atas dengan cepat menangkap momen tersebut dan menyiarkan gambar Lukas yang terluka ke seluruh penjuru. Ini adalah kali pertama dunia menyaksikan Stephen Lukas berdarah. Orang-orang yang menyaksikan siaran itu mulai diliputi kecemasan dan ketakutan, menyadari bahwa bahkan sosok yang dianggap tak terkalahkan itu bisa terluka. Sekarang kita beralih ke gedung Asosiasi Hunter Korea yang terbelah akibat ledakan energi Kang. Yumin dan asistennya tetap berada di sana, berjuang untuk menyembuhkan ibu Kang. Mereka merasakan guncangan hebat menggoyangkan bangunan. Namun, yang membuat asistennya lebih khawatir adalah kondisi Yumin yang tampak memaksakan diri dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Yumin yang sudah hampir mencapai batas kemampuannya, akhirnya roboh juga. Darah memuncrat dari mulutnya.
Asistennya terkejut melihat hal itu dan segera menolongnya sambil bertanya, "Presiden, apa Anda baik-baik saja?" Dengan nafas yang tersisa, Yumin menjawab pelan sambil melirik ke arah Ibu Kang. "Perawatannya selesai." Dan akhirnya, dengan perjuangan keras Yumin, Ibu Kang yang telah tertidur selama 5 tahun perlahan membuka matanya. Dan sekarang, sejenak kita beralih ke tempat lain, di Rusia. Taiso akhirnya tiba di tempat di mana Arctic Monster berada. Ia berjalan mendekati makhluk mengerikan itu sambil menggerutu. Si bajingan Kang Ji-hyung itu, dia melawan Lukas. Sial, itu benar-benar gila. Taiso kini berdiri di hadapan Arctic Monster, bersiap untuk menghadapi ancaman mematikan yang mengancam Rusia. Sementara itu, kita kembali di pertarungan antara Kang dan Lukas. Setelah menyerap energi dari Bloodgate, armor tulang yang melingkupi tubuh Kang kini tampak seperti zirah seorang raja iblis. Merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari Kang, Lukas berkomentar dengan nada dingin, "Mana yang mengerikan ini? Kira-kira akan semenyakitkan apa?" Lukas kembali berubah menjadi cahaya, lalu mendekat dan memeluk tubuh Kang erat-erat seperti yang telah ia lakukan berkali-kali. Namun, kali ini Kang menatapnya dengan tatapan tajam, mengangkat tulang panjang yang tumbuh di tangannya. Tulang itu kini memiliki gerigi tajam seperti gergaji. Sing! Kang menebaskan tulang geriginya ke arah Lukas yang sedang memeluknya. Namun, tubuh Lukas tiba-tiba menghilang seperti debu. Lukas bergumam dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Seringkali, memiliki seseorang yang mau mendengarkan itu bisa sangat membantu. Karena itu, aku akan jadi telinga untuk segalanya. Lukas tiba-tiba muncul di belakang Kang, dan tanpa ragu, ia mencengkram kepala Kang dengan tangan cahayanya, menembus tengkorak Kang dari belakang. Kang segera bereaksi menebaskan tulangnya ke tangan Lukas yang menembus kepalanya, memotong pergelangan tangan Lukas hingga putus. Lukas pun mundur, tersenyum sambil memperhatikan Kang yang terluka. Namun, potongan tangannya yang tertinggal di dalam kepala Kang mulai bergerak, meremas-remas otaknya dari dalam. Kang yang merasakan otaknya diimpit dari dalam, dengan gerakan yang nekat, ia memegang kepalanya dengan kedua tangannya, lalu merobek tengkoraknya sendiri, menarik tangan Lukas yang terjebak di dalam kepalanya. Darah dan serpihan tulang berhamburan. Namun, tekad dan amarah Kang terus membara, tak tergoyahkan meski rasa sakit yang dialaminya tak tertahankan. Melawan Kang yang terus bangkit meski dihancurkan berkali-kali, Lukas berkata, "Setelah memperoleh kemampuan-kemampuan ini, aku terus mendengar suara-suara, jeritan orang-orang yang tersakiti, menderita kelaparan, penyakit, atau bencana lainnya. Teriakan menusuk karena putus asa dari orang yang berharap diselamatkan. Tapi untungnya, aku juga mendengar suara lain yang memberikan harapan, dukungan, dan kebahagiaan. Gema rasa syukur, doa orang yang telah diselamatkan. Bahkan sekarang, aku bisa mendengarnya." Lukas duduk di hadapan Kang, menengadahkan tangannya seolah merasakan sesuatu yang sakral. Melihat Lukas duduk tenang, Kang segera berlari dengan amarah membara menghunus tulang tajamnya ke arah Lukas. Namun, sebelum ia sempat mencapai Lukas, dua tangan cahaya raksasa muncul di sebelah kanan dan kiri Kang. Dengan tenang, Lukas menepuk tangannya, dan tangan-tangan cahaya itu langsung menghimpit tubuh Kang hingga hancur lebur. Kilatan petir menyambar di antara tangan-tangan raksasa tersebut, memperlihatkan sosok Kang yang beregenerasi dengan cepat di dalam cengkraman itu. Kang membuka tangan raksasa itu dari dalam dengan paksa. Tulangnya mencengkram cahaya seperti api yang berkobar. Krenyes. Namun, Lukas kembali meremas Kang, menghancurkannya lagi. Dalam kesakitan yang berulang, Kang berusaha tetap berkonsentrasi. Dengan energi penuh tekad, ia melepaskan diri dari genggaman tangan cahaya raksasa dan segera menghujamkan tulang tajamnya ke arah Lukas. Stang! Namun, tubuh Lukas yang bercahaya menghindari serangan Kang dengan kecepatan yang tak terjangkau. Meski begitu, Kang tidak menyerah. Ia terus mengejar Lukas yang berkilauan. Lukas yang melihat Kang menyerangnya kembali berkata, "Bagaimana mungkin? Ini satu-satunya cara yang ada." Ketika Kang sudah berada tepat di hadapannya, Lukas mengangkat telunjuknya,
dan menyentuh dahi Kang. Seketika, sebuah lambang salib muncul bercahaya dan memancar dari dahinya. Aura merah menyala yang sebelumnya menyelimuti Kang perlahan berubah menjadi ungu pekat, menandakan bahwa kesadarannya kini sepenuhnya berada di bawah kendali Lukas. Dalam kendali Lukas, Kang memegang dadanya dan merobeknya dengan tangannya sendiri, membuka luka yang dalam di tubuhnya. Dengan gerakan perlahan namun tegas, ia membentangkan kedua tangannya dan merapatkan kedua kakinya, meniru posisi seperti sedang disalib. Wajah Kang menampilkan senyum bahagia meski tubuhnya tersiksa, seolah menikmati rasa sakit yang dideritanya dalam kondisi kendali penuh. Lukas dengan tatapan tenang dan dingin mulai membuka mulutnya. Ia menjulurkan lidah, lalu dengan lembut menjilat jari telunjuknya sendiri, melakukan ritual untuk menundukkan iblis yang kini berada dalam tubuh Kang. Dengan suara yang dalam dan penuh otoritas, Lukas mengucapkan doa. Suaranya mengalun tenang namun penuh daya, seolah mencoba membersihkan jiwa Kang dari kegelapan yang merasukinya. Tubuh Kang kini terkoyak-koyak akibat ritual yang mengerikan. Tangannya secara tak sadar menghujam ke matanya, merobek mulutnya, dan mencakar kulitnya sendiri, melukai tubuhnya tanpa henti. Rasa sakit yang luar biasa melumatnya, namun sesuatu di dalam dirinya terus membuatnya bertahan meski pikirannya berkecamuk. Kang yang sedang melukai dirinya sendiri berkata di dalam hati, "Hah, apa yang aku lakukan? Sakit, ini sangat menyakitkan. Tapi aku harus takut padanya. Sungguh hangat." Sementara itu, Lukas duduk di hadapan Kang yang kini dikuasai kekuatan iblis, mengutuk makhluk yang berada di dalamnya. Rasa sakit semakin menggerogoti Kang, mengoyak tubuh dan jiwanya, seakan setiap sudut tubuhnya dibakar perlahan. Siksaan yang tak terhingga itu semakin memperdalam penderitaan batinnya. Di tengah rasa sakit itu, Kang berteriak dalam hatinya, "Apa hanya itu? Respek dan kepercayaan? Persetan, semuanya. Lukas, dasar biadab!" Tubuh Kang hancur lebur, tergilas oleh kekuatan penyalipan yang dilancarkan oleh Lukas. Dan sekarang, sejenak kita beralih ke tempat lain, di tengah lapisan es beku di Rusia, di mana Taiso bersiap menghadapi Arctic Monster. Menghadapi Arctic Monster, Taiso malah tersenyum dan berkata, "Sial, kuatnya menyebalkan. Tapi bahkan monster Arctic pun bukan apa-apa dibandingkan bajingan Amerika itu. Jika aku tak bisa membunuh sesuatu seperti ini, aku tak akan bisa membunuh dia juga. Kang Ji-hyung, aku pasti akan membunuhmu sendiri." Dan sekarang kita kembali lagi bersama Lukas dan Kang. Pertarungan antara Lukas dan Kang kembali mencapai puncaknya. Genangan darah Kang di jalanan tiba-tiba memancarkan kilatan petir. Tubuh Kang mulai beregenerasi, kali ini hanya berupa tulang, tampak mengerikan dan beringas. Ia muncul di belakang Lukas, mencoba menjebaknya dengan tulang rusuknya yang mencuat seperti perangkap tajam. Namun, Lukas dengan cepat menyadari serangan itu. Ia menangkap tubuh Kang dan dengan kecepatan luar biasa berteleportasi ke udara. Lalu dalam satu hentakan brutal, Lukas menghantamkan tubuh Kang ke sebuah gedung di bawahnya. Bangunan itu runtuh akibat benturan dahsyat, menimbun tubuh Kang di bawah puing-puing beton. Kang tergeletak tak berdaya di sana, tertimbun reruntuhan. Tubuhnya lemas, seakan semua harapan mulai pudar. Di tengah kehancuran itu, suara langkah lembut mendekat. Seorang wanita muncul, melangkah perlahan melewati genangan air yang memantulkan cahaya remang, seakan menuntunnya menuju Kang. Wanita itu berhenti di hadapan Kang yang terluka. Dengan suara penuh kasih dan kekhawatiran, dia berbisik lembut, "Nak,